Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 205. Sementara itu Ki Tumenggung Wanakerti perlahan-lahan melangkah mendekati Ki Gede Menoreh. Dengan wajah yang garang ia berkata, "Jika kau bersedia menarik orang-orangmu, maka aku tidak akan mengganggumu. Pergilah jika kau mau pergi," berkata Ki Gede Menoreh. "Tetapi pusaka-pusaka itu jangan kau usik lagi. Pusaka-pusaka itu harus kembali ke Mataram." "Kami adalah pemilik yang sah dari pusaka-pusaka itu," jawab Ki Tumenggung Wanakerti. "Karena itu jangan ganggu kami yang sedang berusaha mengambil milik kami dari tangan orang-orang Pajang atau orang-orang yang mendapatkannya dari mereka. Jaka Tingkir sama sekali tidak berhak atas pusaka-pusaka yang temurun dari kerajaan Majapahit, apalagi kemudian Sutawijaya anak pemanahan itu. Ia sama sekali tidak berhak memiliki pusaka-pusaka yang dijunjung tinggi oleh mereka yang mewarisi masa pemerintahan Prabu Brawijaya." Ki Gede Menoreh tidak mendengarkan sesorak Ki Tumenggung Wanakerti karena pikirannya masih terikat kepada keadaan Agung Sedayu. Jika ia bertempur melawan Ki Tumenggung Wanakerti, maka ia harus melepaskan Agung Sedayu. Hal itu akan sangat berbahaya bagi anak muda itu. "Heh," teriak Ki Wanakerti. "Kau dengar penjelasanku? Nah, kau sekarang dapat memilih. Membiarkan aku mengambil kembali hakku atas warisan Majapahit atau kau harus aku bunuh di sini." Ki Gede Menoreh mengerutkan keningnya. Tetapi ia mendengar ancaman Ki Tumenggung Wanakerti. Karena itu maka jawabnya, "Ki Tumenggung, meskipun aku bukan prajurit Pajang, tetapi aku pernah mengalami seperti yang dialami oleh para prajurit di dalam segala macam medan. Karena itu biarlah aku tetap bersikap seperti seorang prajurit." Ki Tumenggung Wanakerti menggeretakkan giginya, ia kenal kepala tanah perdikan Menoreh meskipun tidak begitu rapat. Tetapi ia pun sadar bahwa Ki Gede Menoreh tentu akan melakukan seperti yang dikatakannya. Meskipun ia bukan seorang prajurit tetapi ia mempunyai sifat-sifat seorang prajurit pilihan. Sejenak Ki Tumenggung memandang seluruh medan. Namun tiba-tiba ia berteriak, "Ambil pusaka itu dan bunuh semua orang. Termasuk anak yang sudah tidak berdaya itu." "Licik!" Ki Gede Menoreh pun tiba-tiba berteriak. "Anak itu masih belum mampu mempertahankan dirinya. Kau tidak boleh membunuhnya." Ki Tumenggung Wanakerti tertawa berkepanjangan. Katanya, "Kita berada di medan perang. Saat Ki Gede Telengan sampai pada suatu keadaan tidak dapat melawan maka anak itu masih terus menekannya dengan ilmunya, sehingga Ki Gede Telengan terbunuh karenanya. Sekarang anak itulah yang berada pada suatu keadaan tidak dapat melawan. Karena itu dapat saja diberikan tekanan terakhir, bukan dengan ilmu yang mengerikan itu tetapi dengan tajamnya pedang." Mumpung ia masih duduk sambil menyilangkan tangannya, Ki Tumenggung Wanakerti berhenti sejenak. Lalu, "Heh, datanglah kepadanya, dan penggal lehernya, meskipun ia sedang berusaha memulihkan kekuatannya." Gila, Ki Gede Menoreh pun telah menyiapkan diri untuk melindungi Agung Sedayu. Namun tiba-tiba saja Ki Tumenggung Wanakerti telah menyerangnya sambil berteriak, "Hei Ki Gede, marilah kita melihat siapakah di antara kita yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi." Ki Gede Menoreh terpaksa menghindari serangan itu. Dengan tangkasnya ia meloncat ke samping, kemudian memutar tombak pendeknya dan segera menyerang kembali dengan patukan tombak pendeknya. Ki Tumenggung masih sempat mengelak, ia mempergunakan pedangnya, sementara seorang pengawalnya telah melemparkan perisainya kepadanya. Sambil mengenakan perisai kecilnya Ki Tumenggung berkata, "Heh, ternyata kau sekarang timpang Ki Gede. Meskipun tidak terlalu nampak tetapi jika pertempuran ini berlangsung cukup lama, maka cacat itu akan semakin nampak. Heh, sejak kapan kau menjadi timpang dan cacat kaki?" Ki Gede Menoreh menggeram. Mata Ki Tumenggung Wanakerti ternyata sangat tajam. Dalam loncatan-loncatan pertama ia langsung dapat melihat kelemahan Ki Gede Menoreh yang kakinya memang sudah cacat. Tetapi Ki Gede Menoreh yakin bahwa kakinya tidak akan mengganggunya lagi. Kakinya sudah sembuh sama sekali. Meskipun demikian timbul pula pertanyaan di hatinya. Bagaimanakah jika pertempuran ini berlangsung lama? Dalam pada itu beberapa orang pengawal Ki Tumenggung Wanakerti langsung mendekati Agung Sedayu yang masih duduk untuk memulihkan pernafasannya, sehingga jalur-jalur darah serta getaran ilmunya menemukan kewajarannya kembali. Namun dalam pada itu beberapa pengawal tanah perdikan Menoreh pun menyadari keadaan itu.
Karena itulah maka beberapa orang di antara mereka telah berusaha menahan orang-orang yang akan menyerang Agung Sedayu. Namun ternyata para pengikut Kitu Menggung Wanakerti telah bertempur dengan garangnya, sehingga para pengawal Tanah Perdikan Menoreh telah terdesak karenanya. Apalagi sebagian dari mereka harus tetap mengepung pusaka-pusaka yang sedang diperebutkan itu. Mereka harus menahan agar pusaka-pusaka itu tidak terlepas, tetapi juga menahan agar orang-orang yang baru datang di bawah pimpinan Kitu Menggung Wanakerti tidak berhasil merampasnya. Dalam kekalutan itu para pengawal Tanah Perdikan Menoreh merasa bahwa tugas mereka menjadi sangat berat. Bahkan beberapa orang anak muda menjadi kebingungan dan hampir saja mereka menjadi putus asa. Dalam kecemasan itulah telah muncul beberapa orang pengawal yang datang dari induk pasukan. Mereka datang dengan tergesa-gesa karena mereka pun menyadari bahwa di sayap itu telah terjadi pertempuran yang sengit. Cepatlah, Ki Gede Menoreh meneriakkan perintah. Kalian akan berdiri di simpang 3. Lawanmu adalah orang-orang yang bukan para pengawal Tanah Perdikan Menoreh siapapun mereka, meskipun di antara mereka juga terjadi pertempuran. Tidak, teriak Tumenggung Wanakerti. Kami akan menyelesaikan persoalan kami nanti atau besok atau kelak. Sekarang kami telah menjadi satu untuk membunuh kalian. Jawaban Kitu Menggung itu mempengaruhi pula bagi orang-orangnya dan orang-orang yang telah ditinggalkan oleh Ki Gede Telengan. Namun ternyata ada juga di antara mereka yang ragu-ragu. Terutama orang-orang kepercayaan Ki Gede Telengan yang melindungi pusaka-pusaka itu. Dalam pada itu untuk mempengaruhi keadaan yang mulai berubah atas hadirnya pengawal-pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh itu, Kitu Menggung berkata seterusnya. Aku akan memaafkan Ki Gede Telengan dan pengikut-pengikutnya. Apalagi Ki Gede Telengan sudah tidak ada lagi. Pengikutnya akan tetap berada di dalam lingkungan kami. Kata-kata itu telah berpengaruh lebih dalam lagi di dalam hati para pengikut Ki Gede Telengan yang telah kehilangan pimpinan. Namun demikian mereka masih tetap ragu-ragu. Sementara itu para pengawal yang datang dari induk pasukan telah membaurkan diri ke dalam medan. Mereka bertempur dengan dahsyatnya. Tenaga mereka masih nampak segar, sementara kawan-kawannya sudah mulai nampak lelah oleh pertempuran yang seru meskipun belum berlangsung terlalu lama. Seperti yang diperintahkan oleh Kitu Menggung Wanakerti, sasaran utama serangan-serangan pengikutnya tertuju kepada para pengawal yang mengepung pusaka-pusaka yang diperebutkan, sementara yang lain berusaha untuk menembus perlindungan para pengawal atas Agung Sedayu. Sedangkan Ki Gede Menoreh sendiri harus bertempur melawan Kitu Menggung Wanakerti yang menyerangnya seperti badai. Kitu Menggung Wanakerti adalah seorang senapati yang mendapat kepercayaan dari orang yang disebut Kakang Panji di Istana Pajang. Karena itu ia adalah seorang senapati yang mumpuni. Ia memiliki ilmu yang tinggi dan pengalaman yang cukup luas. Tetapi lawan Kitu Menggung Wanakerti adalah Ki Gede Menoreh. Ia adalah orang yang pilih tanding. Meskipun ia bukan seorang prajurit, tetapi kemampuannya benar-benar telah mengagumkan. Ia memiliki kemampuan seorang senapati pilihan dan sikap kepemimpinan yang matang justru karena ia adalah seorang kepala Tanah Perdikan. Dengan demikian, maka keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Kitu Menggung Wanakerti menyambar-nyambar dengan tangkasnya seperti seekor burung seriti, sementara Ki Gede Menoreh dengan mantap mempermainkan tombak pendeknya. Ia hanya bergeser setapak demi setapak. Bahkan kakinya seakan-akan tidak beringsut dari tempatnya. Namun ia selalu menghadapi lawannya, kemanapun Kitu Menggung Wanakerti terbang. Tombak pendek Ki Gede Menoreh merupakan senjata yang sangat dikuasainya. Tombak itu dapat berputar bagaikan perisai yang menutup tubuhnya dari serangan senjata lawannya. Namun tiba-tiba ujung tombak itu mematuk dengan dahsyatnya seperti sebatang anak panah yang lepas dari busurnya. Namun dalam pada itu, Ki Gede Menoreh masih tetap diganggu oleh kegelisahan karena Agung Sedayu. Jika orang-orang yang melindunginya itu gagal, maka ia sama sekali tidak berdaya untuk mempertahankan diri, karena ia sudah memeras segenap kekuatan yang ada pada dirinya untuk melawan ilmu Ki Gede Telengan yang dahsyat. Dalam pada itu, beberapa orang pengawal Tanah Perdikan Menoreh telah bertempur di seputar Agung Sedayu. Mereka pun sadar, betapapun juga tinggi ilmu anak muda itu. Namun dalam keadaan demikian ia benar-benar tidak berdaya. Tetapi orang-orang di lembah yang datang bersama Kitu Menggung Wanakerti yang melihat pula kelemahan itu telah berusaha untuk memecahkan pertahanan para pengawal yang bertahan. Meskipun pengawal Tanah Perdikan Menoreh telah bertambah jumlahnya, namun mereka masih harus menyesuaikan diri.
Ternyata sisa anak buah Ki Gede Telengan memusatkan perlawanan mereka terhadap para pengawal Tanah Perdikan Menoreh di luar sadar mereka, sehingga dengan demikian maka para pengawal Tanah Perdikan Menoreh telah bertempur melawan sisa para pengikut Ki Gede Telengan dan pasukan yang mengawal Ki Tumenggung Wanakerti. Dalam pada itu, Agung Sedayu telah berjuang untuk bertahan dari cengkaman kehancuran di bagian dalam tubuhnya. Dengan teratur ia menarik dan melepaskan nafasnya. Perlahan-lahan sambil memusatkan segenap kekuatan batinnya untuk memberikan ketahanan badan wadaknya. Perlahan-lahan darahnya mulai mengalir dengan teratur, setelah terhentak-hentak oleh ilmu Ki Gede Telengan dan ilmunya sendiri. Dadanya yang sesak bagaikan tertindih bukit rasa-rasanya telah menjadi lapang. Namun demikian ia sadar sepenuhnya, jika seorang lawan yang betapapun lemahnya berhasil menyentuhnya dengan ujung senjata, maka ia tidak akan dapat bertahan lagi. Darahnya tentu akan terhentak-hentak mengalir dan memecahkan urat-uratnya, terutama pada luka-lukanya, namun Agung Sedayu yang dikelilingi oleh pertempuran yang sengit itu telah pasrah. Jika harus ada seorang lawan yang datang kepadanya dan menggoreskan senjatanya, maka ia tidak akan menyesali keadaannya. Segalanya memang berada di tangan Yang Maha Kuasa. Ilmu dan kemampuan yang diterimakan kepadanya ternyata adalah ilmu dalam batasan kemampuan seorang manusia biasa. Pada suatu saat, terasa dirinya memang terlampau kecil jika harus berhadapan dengan maut. Aku hanya dapat berusaha, berkata Agung Sedayu kepada diri sendiri. Tetapi yang terjadi adalah di tangan Yang Maha Kuasa. Namun dalam pada itu, justru karena Agung Sedayu telah pasrah, maka hatinya menjadi tenang. Ia tidak lagi digelisahkan oleh apapun yang bakal terjadi atas dirinya. Justru karena itulah, maka keadaannya menjadi semakin cepat berangsur baik. Perlahan-lahan darahnya mulai mengalir seperti seharusnya. Nafasnya pun telah teratur dan badannya terasa mulai menjadi hangat kembali. Tetapi sementara itu, tekanan lawan atas para pengawal Tanah Perdikan Menoreh yang melindunginya menjadi semakin berat. Perlahan-lahan para pengawal mulai terdesak, sehingga lingkaran di seputar Agung Sedayu itu pun menjadi kian menyempit. Gila, berkata salah seorang pemimpin kelompok pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Kalian benar-benar licik. Kalian berusaha untuk menyerang orang yang sedang tidak berdaya. Kami memang orang-orang licik. Tetapi kalian pun licik pula seperti kami. Persetan, teriak pemimpin kelompok. Jangan kalian ganggu Agung Sedayu. Kami akan membunuhnya dan membunuh semua orang dari Tanah Perdikan Menoreh. Pemimpin kelompok itu tidak menjawab. Tetapi tekanan lawan terasa memang semakin berat. Para pengawal itu masih terus terdesak setapak demi setapak, sehingga beberapa orang di antara mereka menjadi gelisah demi melihat akhir yang buram dari pertempuran itu, apalagi nasib Agung Sedayu. Meskipun demikian, para pengawal bertempur dengan sekuat tenaga. Mereka tidak akan membiarkan bencana itu menerkam Agung Sedayu yang telah berhasil mengalahkan Ki Gede Telengan meskipun mereka justru harus mengorbankan diri sendiri. Di lingkaran pertempuran di sekitar pusaka yang sedang diperebutkan itu pun keadaannya menjadi kalut. Sisa pengikut Ki Gede Telengan telah mempertahankan pusaka itu mati-matian. Sementara para pengikut Ki Tumenggung Wanakerti telah menyerang dengan dahsyatnya para pengawal yang berusaha merebut pusaka itu, sehingga para pengawal harus menghadapi kedua belah pihak. Hanya pada saat-saat tertentu dan menghentak sebentar pengikut Ki Gede Telengan bertahan terhadap pengikut Ki Tumenggung Wanakerti yang mendekati pusaka-pusaka itu. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin dahsyat. Ki Gede Menoreh telah bertempur dengan segenap kemampuannya. Ternyata Ki Tumenggung Wanakerti benar-benar orang yang luar biasa. Pertempuran yang berlangsung dengan sengitnya itu berjalan semakin cepat. Langit yang perlahan-lahan menjadi redup ketika matahari mulai turun di sebelah barat. Namun pertempuran masih berlangsung terus, sehingga setiap orang mulai meramalkan bahwa pertempuran tidak akan dapat diselesaikan sebelum matahari terbenam. Pertempuran ini akan tertunda, desis seorang pengawal Tanah Perdikan Menoreh di dalam dirinya. Namun lawan yang dihadapinya bukannya pasukan segelar sepapan yang bertempur dalam gelar yang berbentuk. Perang yang terjadi adalah perang berubuh. Sehingga pengawal itu mulai meragukan, apakah perang akan berakhir saat matahari terbenam kemudian akan dilanjutkan di hari berikutnya. Tetapi pusaka-pusaka itu akan dapat dilarikan di malam hari, pengawal itu berbantah dengan dirinya sendiri. Ternyata bahwa para pengikut Ki Gede Telengan dan Ki Tumenggung Wanakerti sama sekali tidak memikirkan saat-saat matahari terbenam.
Mereka bertempur terus sehingga mereka berhasil memenangkan pertempuran itu dengan cara apapun juga. Dalam pada itu Ki Gede Menoreh pun mulai memikirkan saat-saat matahari terbenam. Jika para pengawalnya yang melindungi Agung Sedayu mampu bertahan sesaat lagi, maka ia akan terlepas dari bahaya. Tetapi jika orang-orang di lembah itu menyadari kebiasaan di dalam peperangan yang berlaku sebagai suatu hukum yang sama-sama dihormati, berkata Ki Gede Menoreh di dalam hatinya. Namun agaknya mereka telah bertindak menurut hukum mereka sendiri. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah prajurit-prajurit Pajang yang telah melarikan diri bersama Ki Tumenggung Wanakerti, namun mereka telah dipengaruhi oleh suasana liar yang buas di lembah ini. Sementara itu pertempuran masih berlangsung terus. Para pengikut Ki Tumenggung Wanakerti masih saja berhasil mendesak lawannya yang berusaha melindungi Agung Sedayu, sehingga pada suatu saat, setiap dorongan kekuatan yang menghentak, akan berhasil mendesak para pengawal itu. Sehingga mereka kehilangan keseimbangan perlindungannya. Namun pada saat itu, Agung Sedayu telah menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan ia telah melepaskan sesak yang menyumbat dadanya. Perlahan-lahan ia membuka matanya dan mengangkat wajahnya. Ia terkejut ketika ia melihat arena yang sempit di sekitarnya. Bahkan sekilas ia melihat, para pengawal yang melindunginya telah terdesak. Agung Sedayu dengan tergesa-gesa menyesuaikan dirinya dengan keadaan di sekitarnya. Rasa-rasanya tubuhnya telah menjadi segar kembali setelah ia mengadakan pemusatan getaran di dalam dirinya mendorong himpitan yang seakan-akan menghentikan arus nafas dan darahnya. Meskipun Agung Sedayu masih merasa lelah, tetapi kekuatannya telah pulih seperti semula. Karena itu, maka ia pun segera bersiap untuk mulai dengan pertempuran-pertempuran yang masih berlangsung. Namun, ternyata lawan-lawannya pun melihat perubahan sikap anak muda itu. Seorang bekas prajurit Pajang yang mempunyai pengalaman yang matang, segera dapat mengetahui bahwa Agung Sedayu sudah selesai dengan pemulihan diri. Karena itulah maka ia pun segera mengambil keputusan, mumpung Agung Sedayu masih belum beranjak dari tempatnya. Dari sela-sela pertempuran di seputar Agung Sedayu maka prajurit itu menggeram sambil menyiapkan segenap kekuatannya. Dengan serta-merta ia pun melontarkan tombaknya langsung mengarah ke dada Agung Sedayu. Seorang pengawal tanah perdikan Menoreh melihat sikap itu. Dengan tangkasnya ia berusaha untuk menyentuh tombak yang terlontar mengarah ke dada Agung Sedayu. Namun ia terlambat. Senjatanya tidak berhasil menahan tombak yang meluncur dengan cepatnya itu. Sehingga kemarahannya pun telah melonjak sejalan dengan kegagalannya. Itulah sebabnya maka dengan serta-merta ia menyerang bekas prajurit Pajang yang telah melemparkan tombaknya dengan garangnya. Bekas prajurit itu tidak mampu lagi mengelakkan dirinya. Ia masih berusaha untuk menghindar, namun serangan itu datang tidak terkendali lagi, sehingga yang terdengar kemudian adalah erang yang tertahan. Pedang pengawal itu telah menghunjam ke perut lawan yang telah melemparkan tombaknya kepada Agung Sedayu. Sementara itu tombak yang dilemparkannya telah meluncur mematuk dada Agung Sedayu. Untunglah bahwa Agung Sedayu telah membuka matanya dan melihat tombak itu meluncur ke arahnya. Sehingga dengan demikian maka Agung Sedayu yang masih duduk di tengah itu pun segera bergeser memiringkan tubuhnya. Tombak itu meluncur dengan derasnya, hanya berjarak setebal daun dari bajunya. Tetapi yang terasa olehnya hanyalah desir angin yang menyapu dengan kencangnya. Tombak itu ternyata tidak mengenai sasarannya. Bekas prajurit yang melemparkannya masih sempat melihat kegagalannya itu meskipun senjata seorang pengawal telah menyobek kulitnya. Karena itulah maka di samping erang kesakitan, terdengar orang itu mengumpat pada tarikan nafasnya yang terakhir dengan penuh kecewa. Agung Sedayu tidak lagi membiarkan orang-orang di sekitarnya saling berbunuhan karena dirinya. Ia masih merasa berada di tengah-tengah peperangan. Karena itu maka ia pun masih mempunyai kewajiban untuk dipertanggungjawabkan. Sesaat kemudian maka Agung Sedayu pun telah berdiri tegak, disambut oleh sorak yang mengguntur dari para pengawal yang melindunginya. Dengan serta-merta teriakan itu terloncat dari mulut mereka, karena mereka seolah-olah telah terlepas dari ketegangan yang menghimpit di saat-saat mereka melindungi Agung Sedayu. Terima kasih, suara Agung Sedayu lantang. Aku sudah siap untuk bertempur seandainya masih ada orang yang harus aku lawan. Sekali lagi terdengar sorak bagaikan membelah arena pertempuran yang kacau itu. Namun dengan demikian, teriakan itu seolah-olah telah bergema di dalam setiap hati yang memberikan dorongan bagi mereka yang mulai gelisah. Orang-orang yang semula akan membunuh Agung Sedayu itulah yang kemudian menjadi gelisah.
Bahwa Agung Sedayu telah berdiri tegak, adalah merupakan bencana yang akan menimpa mereka karena Agung Sedayu adalah orang yang memiliki ilmu yang luar biasa, ternyata bahwa ia telah berhasil membunuh Ki Gede Telengan dalam benturan ilmu. Sejenak Agung Sedayu menyaksikan pertempuran yang terjadi di sekitarnya. Senjata beradu, pekik kesakitan dan sorak kemenangan. Perlahan-lahan tangannya meraba lambungnya. Dan sejenak kemudian arena itu telah digetarkan oleh ledakan cambuk murid Kiai Gringsing itu. Sekali lagi arena itu menjadi bergelora. Cambuk Agung Sedayu adalah lambang kekuatan ilmu dari perguruannya. Agung Sedayu tidak ingin mempergunakan rabaan yang bersifat wadak dari tatapan matanya. Ilmu itu kurang sesuai bagi pertempuran dalam keadaan kacau. Apalagi tidak ada orang yang harus dilawan dalam perang tanding. Itulah sebabnya, maka ia akan bertempur dengan mempergunakan cambuknya. Ketika Agung Sedayu kemudian melangkah maju masih terasa seolah-olah sendi-sendinya masih belum pulih sama sekali. Namun ia sudah merasa siap untuk menghadapi segala kemungkinan di medan yang kisruh itu. Ki Gede Menoreh yang melihat Agung Sedayu mulai menghentakkan cambuknya benar-benar bagaikan tersiram air dalam keheningan. Ia benar-benar menjadi tenang karena ia yakin Agung Sedayu sudah mampu melindungi dirinya sendiri. Karena itulah maka kemudian Ki Gede Menoreh sudah memusatkan segala perhatiannya kepada lawannya, bekas seorang senapati perang yang ternyata lebih senang memilih jalan yang lain dari jalan yang telah ditentukan oleh pimpinan prajurit Pajang. Pertempuran antara keduanya pun berlangsung dengan serunya. Keduanya adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dalam olah kanuragan. Sehingga dengan demikian maka perang antara keduanya itu seolah-olah telah terpisah dari arena keseluruhan. Karena para pengikut masing-masing tidak berani mencampuri benturan ilmu yang dahsyat itu. Dalam pada itu, ketika Agung Sedayu mendekati kancah pertempuran di seputarnya maka para pengawal tanah perdikan Menoreh yang semula melindunginya telah menyibak. Mereka seakan-akan memberi jalan kepada seorang pahlawan yang akan mampu menghancurkan lawan yang lebih kuat dalam pertempuran itu. Agung Sedayu berdiri sejenak termangu-mangu rasa-rasanya ia melihat sesuatu yang aneh telah terjadi. Seperti setiap kali ia melihat peperangan. Di dalam hatinya selalu terbersit pertanyaan. Kenapa sesamanya, justru makhluk yang paling sempurna dari segala makhluk yang ada, selalu saja saling berbunuhan yang satu dengan yang lain. Namun Agung Sedayu harus malu kepada dirinya sendiri, ia pun agaknya telah siap pula untuk membunuh. Sekilas melintas di dalam angan-angannya seorang anak muda yang lain dari anak-anak muda yang dikenalnya. Rudita, anak muda yang memiliki tingkat kemanusiaan yang jauh lebih tinggi daripadanya. Meskipun masih ada tidak jujuran dalam sikap Rudita, karena ia pun tidak seutuhnya pasrah diri ke dalam tangan Yang Maha Esa karena ia masih memiliki kekebalan, namun ia telah menghindari segala macam benturan wadak melawan siapapun juga. Ia lebih senang membiarkan dirinya mengalami perlakuan yang bagaimanapun juga daripada ia harus melakukan tindakan kekerasan meskipun sebenarnya ia memiliki bekal, jika ia mau. Agung Sedayu terkejut ketika ia mendengar seseorang mengaduh di sisinya. Seorang pengawal tanah perdikan Menoreh telah terjatuh dengan luka di lambungnya. Oh, Agung Sedayu tergagap. Kemudian diambilnya bumbung kecilnya yang berisi obat luka dari gurunya. Rawatlah kawanmu, berkata Agung Sedayu kepada seorang pengawal yang bertempur di depannya. Serahkan lawanmu kepadaku. Pengawal itu meloncat surut. Setelah ia menerima bumbung kecil, ia pun segera berjongkok di sisi kawannya yang terluka itu. Sementara Agung Sedayu sudah meledakkan cambuknya ketika lawan pengawal itu berusaha mengejarnya. Orang itu terkejut. Selangkah ia mundur. Wajahnya menjadi tegang karena yang berdiri di hadapannya kemudian adalah Agung Sedayu. Seorang yang telah berhasil membunuh Ki Gede Telengan. Namun di medan perang seseorang tidak dapat memilih atau menghindari lawan. Betapapun hatinya menjadi kecut, namun ia telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Agung Sedayu benar-benar merupakan seekor kucing di dalam kerumunan sekelompok tikus liar. Namun Agung Sedayu bukanlah kucing lapar menghadapi tikus-tikus yang lemah. Karena itulah maka ia tidak dengan garangnya menyerang dan membinasakan lawannya. Agaknya kawan-kawan orang yang berhadapan dengan Agung Sedayu itu melihat bahwa lawannya tersebut terjebak ke dalam nasib yang buruk. Karena itulah, maka beberapa orang di antara mereka telah mendekatinya dan berusaha untuk membantunya. Betapapun kuatnya Agung Sedayu namun jika ia harus bertempur melawan beberapa orang, maka ia tentu akan mengalami kesulitan.
Karena itulah maka beberapa orang itu pun segera menyerangnya bersama-sama. Senjata mereka menyambar susul-menyusul dari berbagai arah. Namun Agung Sedayu sempat menghindarnya. Pada loncatan-loncatan pertama masih terasa kelelahan pada sendi-sendinya sehingga ia tidak dapat bergerak dengan tangkas dan cepat seperti dalam keadaannya yang wajar. Itulah sebabnya Agung Sedayu pun kemudian melindungi dirinya dengan hentakan cambuknya. Sekali-sekali terdengar cambuknya meledak dengan dahsyatnya. Ketika serangan-serangan lawan itu mulai terasa berbahaya baginya maka Agung Sedayu pun mulai bersungguh-sungguh. Ia tidak sekedar meledakkan cambuknya untuk mengusir lawan tetapi ia mulai memperhitungkan serangannya yang mengarah. Ledakan-ledakan cambuk Agung Sedayu benar-benar telah menimbulkan kegelisahan pada lawan-lawannya. Terutama para pengikut Ki Gede Telengan yang tidak mendapat kesempatan karena pengawal-pengawal Tanah Perdikan Menoreh harus bertempur pula melawan pengikut Ki Tumenggung Wanakerti. Namun ternyata kemudian bahwa keadaan tidak menjadi semakin baik bagi mereka. Saat-saat Agung Sedayu mulai bertempur dengan mantap, maka harapan untuk dapat meninggalkan lembah itu bagi para pengikut Ki Gede Telengan menjadi semakin sempit. Sementara itu langit pun menjadi semakin suram. Cahaya kemerah-merahan menjelang saat matahari terbenam telah menyiram dedaunan di lembah sehingga seakan-akan setiap bentuk telah diwarnai dengan darah para korban yang bergelimpangan. Ki Tumenggung Wanakerti pun menjadi gelisah. Ia sudah meninggalkan induk pasukannya untuk mengejar Ki Gede Telengan. Namun ia tidak menemukan karena orang yang dicari pun sudah mati. Sementara pusaka-pusaka yang dicarinya itu sudah berada di hadapan hidungnya tetapi ia tidak segera dapat merebutnya dan membawanya kembali ke pasukannya. Bahkan semakin lama semakin terasa bahwa pasukan Tanah Perdikan Menoreh akan berhasil menguasai keadaan, sementara ia kini tidak segera dapat mengalahkan Ki Gede Menoreh. Sekali-sekali terdengar Ki Tumenggung Wanakerti menggeram, tetapi bagaimanapun juga ia tidak dapat memaksakan kehendaknya. Ia sudah mempergunakan kemampuannya yang mungkin dapat dituangkan di dalam tata gerak dan sikap di dalam peperangan itu. Namun Ki Gede Menoreh ternyata juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Sementara itu, Agung Sedayu mulai mengarahkan perhatiannya kepada pusaka-pusaka yang sedang diperebutkan. Pusaka-pusaka itulah pokok persoalannya, meskipun hanya sekedar sebagai lantaran hadirnya wahyu menurut kepercayaan orang-orang yang sedang bertempur mati-matian itu. Pusaka-pusaka itu harus segera dikuasai, berkata Agung Sedayu kepada diri sendiri. Jika malam turun, dan keadaan menjadi gelap, maka kemungkinan yang pahit dapat saja terjadi di dalam kelamnya malam. Itulah sebabnya maka Agung Sedayu bertekad untuk menguasai pusaka-pusaka itu sebelum gelap menyelubungi lembah. Dorongan itulah yang kemudian memaksa Agung Sedayu untuk bertempur lebih dahsyat lagi. Meskipun seakan-akan ia hanya sekedar mencari jalan untuk dapat mencapai pusaka-pusaka itu, namun orang-orang yang menghalanginya harus dihalaunya. Sehingga sengaja atau tidak sengaja, maka cambuknya telah menelan korban di antara lawan-lawannya. Baik para pengikut Ki Gede Telengan yang telah kehilangan pimpinan itu, maupun pengikut Ki Tumenggung Wanakerti benar-benar telah tercengkam oleh kegelisahan. Bahkan Ki Tumenggung Wanakerti sendiri menjadi cemas melihat perkembangan terakhir dari keadaan Agung Sedayu sangat cepat melampaui dugaannya. Anak itu tidak mati, tiba-tiba saja ia menggeram. Ki Gede Menoreh tersenyum. Sambil bertempur ia masih sempat menjawab. Sudah aku katakan, ia adalah seorang anak muda yang luar biasa. Ki Tumenggung Wanakerti tidak menyahut. Namun ia bertempur semakin sengit. Serangan-serangannya mulai mengarah ke bagian tubuh Ki Gede Menoreh yang paling berbahaya. Namun Ki Gede pun selalu berhasil melindungi dirinya. Seperti saat-saat yang pernah terjadi dalam benturan senjata setelah kakinya cacat, ia tidak terlalu banyak bergerak. Ia hanya bergeser saja menghadap kemana lawannya melenting dan dari arah mana serangan itu datang. Meskipun demikian sekali-sekali jika perlu, Ki Gede Menoreh masih juga sempat meloncat dengan terpaksa. Kakimu timpang, teriak Ki Tumenggung. Tetapi kau masih mampu bertempur demikian sengitnya. Namun demikian aku mengerti karena diajari oleh pengalaman, bahwa orang-orang timpang seperti kau pada suatu ketika tentu akan terganggu oleh cacat kakimu. Ki Gede Menoreh mengerutkan keningnya, tetapi ia percaya bahwa pandangan Ki Tumenggung Wanakerti yang tajam tidak akan dapat terkelabui. Kakinya memang sudah cacat meskipun nampaknya hampir pulih kembali. Dalam pertempuran yang paling sengit kemudian ternyata seperti yang pernah terjadi, sesuatu terasa mulai mengganggu kakinya.
Cacat yang pada saat-saat yang gawat akan dapat mengurangi kemampuannya bergerak. Sementara itu, Agung Sedayu maju perlahan-lahan mendekati kedua pusaka yang dipertahankan mati-matian oleh para pengikut Ki Gede Telengan. Bahkan kemudian para pengikut Ki Tumenggung Wanakerti pun telah bersama-sama dengan mereka mencegah hadirnya Agung Sedayu. Dengan susah payah mereka mencoba menahan anak muda itu. Namun agaknya Agung Sedayu memang memiliki kelebihan. Setiap kali cambuknya meledak, maka setiap kali berhasil maju selangkah. Gila, teriak seorang senapati pengawal Ki Tumenggung Wanakerti yang membantu mencegah Agung Sedayu merebut pusaka itu. Anak iblis ini benar-benar luar biasa. Di luar sadarnya seorang pengikut Ki Gede Telengan justru menyahut. Ia telah membunuh Ki Gede Telengan. Dan sekarang datang gilirannya anak itu membunuhmu. Senapati Pajang yang berada di antara orang-orang di lembah itu pun menyahut. Aku akan membunuhnya sebelum aku meremukkan kepalamu. Pengikut Ki Gede Telengan itu tertawa. Bukan karena kegembiraan atau kelucuan yang telah menggelitik hati, tetapi justru karena kekecutan hatinya menghadapi keputusasaan, sehingga tertawanya yang meninggi itu pun bagaikan teriakan sesambat seorang anak yang sedang diterkam oleh seekor harimau yang garang. Namun suara tertawa itu sangat menyakitkan hati senapati itu. Dengan garangnya ia berkata, "Bukalah matamu. Aku akan membunuhnya." Tetapi senapati itu cukup berpengalaman untuk membawa 3 orang prajurit Pajang untuk melawan Agung Sedayu. Sejenak kemudian Agung Sedayu telah mengalami hambatan. Senapati itu dengan mengerahkan segenap kemampuannya telah melawan Agung Sedayu bersama 3 orang prajuritnya. Namun senapati bersama 3 orang prajurit Pajang yang berpihak kepada orang di lembah itu, setiap kali termangu-mangu. Ledakan cambuk Agung Sedayu benar-benar telah menggetarkan dada mereka. Ujung cambuk itu bagaikan bermata yang dapat melihat di manakah lawan anak muda ada, bahkan dapat mengetahui di bagian mana ujung cambuk itu harus menyusup menyentuh lawan. 4 orang lawan Agung Sedayu itu tidak terlalu banyak dapat berbuat. Mereka hanya dapat menahan Agung Sedayu untuk tidak lebih mendekati pusaka-pusaka itu lagi. Agung Sedayu yang masih lelah itu termangu-mangu. Jika orang-orang dari 2 pihak lawan itu tetap berkeras mempertahankan pusaka-pusaka itu, maka memang tidak ada cara lain daripada dengan kekerasan, sementara matahari menjadi semakin rendah dan hampir menyentuh ujung dedaunan di arah barat. Itulah sebabnya, maka akhirnya Agung Sedayu dengan berat hati terpaksa memaksa diri untuk dapat menembus hambatan-hambatan yang ada agar ia dapat mencapai pusaka-pusaka itu sebelum gelap menyelubungi lembah. Keraguan-raguan terasa menjalari jantung anak muda itu. Namun kemudian ketika terpandang olehnya selongsong putih pada pusaka-pusaka itu, hatinya bagaikan tergerak. Ternyata bahwa sebenarnya Agung Sedayu tidak banyak mengalami hambatan dan lawan-lawannya. Senjatanya dengan dahsyatnya telah mengusir dan menyibakkan para senapati dan prajurit yang melawannya. Tetapi hambatan terbesar justru datang dari dirinya sendiri. Meskipun ia sudah terlalu sering mengalami pertempuran, namun ia masih terkejut dan bahkan menjadi berdebar-debar jika ia mendengar seseorang memekik kesakitan justru kena ujung cambuknya. Terhadap kematian Ki Gede Telengan Agung Sedayu tidak banyak mengalami kejutan batin selain kelemahan yang sangat. Kematian orang itu, seakan-akan memang seharusnya terjadi bagi keselamatan sesama di masa mendatang. Tetapi hambatan prajurit-prajurit kecil benar-benar telah menjadi persoalan di dalam hati Agung Sedayu. Karena itulah maka kadang-kadang kemajuannya justru menjadi lamban. Namun jika nalarnya sempat ikut menentukan sikapnya, maka ia pun menjadi agak keras menghadapi lawan-lawannya. Meskipun tersendat-sendat namun Agung Sedayu menjadi semakin dekat dengan pusaka-pusaka yang diduga berasal dari Mataram itu, karena bentuk yang nampak, keduanya adalah sesosok payung dan sebatang tombak. Sementara itu Ki Tumenggung Wanakerti mulai melihat kelemahan Ki Gede Menoreh dalam pertempuran yang semakin sengit. Ia dapat mengetahui bahwa dalam pertempuran yang mengerahkan segenap ilmu kaki Ki Gede Menoreh mulai terasa mengganggu. Betapapun tinggi ilmu Ki Gede Menoreh dan betapa cermat ia memperhitungkan keadaan dirinya, namun kemudian ternyata bahwa keadaan kakinya mulai menghambat segala-galanya. Meskipun demikian, Ki Tumenggung masih belum berhasil mendesaknya. Namun dengan lantang ia berkata, "Tak ada yang dapat kau lakukan lagi Ki Gede. Kakimu yang timpang telah menentukan nasibmu. Aku tidak akan berbelas kasihan meskipun kau akan menangis menyesali nasibmu yang buruk. Kematianmu akan menghancurkan seluruh tanah perdikanmu yang subur, meskipun di lereng pegunungan.
Ki Gede Menoreh mengerutkan keningnya. Ia memang sudah merasa bahwa sebentar lagi, kekuatannya tentu akan susut. Jika kakinya menjadi semakin kambuh, ia tentu akan mengalami banyak kesulitan. Tetapi Ki Gede Menoreh adalah orang yang cukup berpengalaman. Ia masih berhasil menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan tubuhnya. Karena itu, gerak kakinya menjadi semakin terbatas. Meskipun demikian ia masih mampu menghadapi Ki Tumenggung Wanakerti. Ketika langit menjadi remang-remang, Ki Tumenggung Wanakerti menjadi semakin mantap. Kaki Ki Gede Menoreh mulai nampak semakin parah meskipun ia masih bertahan dengan gigihnya. Tetapi ternyata kegelisahan yang lain telah timbul pada Ki Tumenggung Wanakerti. Ia melihat Agung Sedayu menjadi semakin dekat dengan kedua pusaka itu. Perlahan-lahan Agung Sedayu berusaha mengusir hambatan di dalam dirinya sehingga ia dengan nalar telah dapat memaksa diri untuk merebut pusaka-pusaka itu dengan mengorbankan beberapa orang yang menghalanginya. Anak iblis itu memang harus dibunuh lebih dahulu, berkata Ki Tumenggung Wanakerti di dalam hatinya. Namun ia pun sadar bahwa yang disebutnya anak iblis itu telah berhasil membunuh orang yang bernama Ki Gede Telengan. Dan Ki Tumenggung Wanakerti tidak dapat mengingkari bahwa Ki Gede Telengan adalah orang yang luar biasa. Sementara itu di daerah pertempuran pada pasukan induk dari kedua belah pihak yang bermusuhan perang masih berlangsung dengan dahsyatnya. Masing-masing ternyata memiliki kelebihan dan kekurangannya sehingga pertempuran itu benar-benar merupakan pertempuran yang mengerikan. Setiap kali di antara sorak dan teriakan dendam, terdengar jerit dari orang kesakitan. Darah menjadi semakin banyak menitik di atas tanah yang berdebu. Raden Sutawijaya telah bertempur bagaikan banteng terluka. Ia melawan siapa saja yang ada di hadapannya. Ia sadar bahwa Tumenggung Wanakerti sedang meninggalkan arena pertempuran sementara sekelompok kecil senapati bawahannya telah menggantikannya. Di sebelah menyebelah Swandaru meledakkan cambuknya tidak henti-hentinya. Lawannya menjadi ngeri dan tergetar hatinya melihat putaran ujung cambuk yang dahsyat itu, sementara Pandan Wangi yang bersenjata sepasang pedang, bertempur bagaikan seekor harimau betina yang kehilangan anak-anaknya. Sementara bayangan putih yang bergulung-gulung telah mencemaskan beberapa orang di sekitarnya. Sekar Mirah benar-benar menguasai bagaimana ia harus mempergunakan tongkatnya yang sudah banyak dikenal oleh para prajurit Pajang. Apalagi mereka yang pernah berhubungan dengan Jipang pada saat Jipang masih tegak sebagai sebuah kadipaten yang dipimpin oleh Arya Jipang. Prastawa yang ada di induk pasukan Tanah Perdikan Menoreh berhasil mengguncang arena itu. Orang-orang yang ada di lembah itu terpengaruh oleh kehadirannya di arena. Namun pengawal Tanah Perdikan Menoreh yang dibawa oleh Prastawa jumlahnya tidak terlalu banyak. Meskipun demikian, jumlah yang sedikit itu telah berhasil memecah perhatian orang-orang yang berkumpul di lembah itu. Gelar yang membaur di antara lawan memang telah menyerap perhatian lawan yang menyongsongnya. Tetapi lawan pun memiliki kemampuan yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan gelar yang mengejut itu. Prastawa yang memimpin pasukannya langsung menyerang induk pasukan lawan dari arah belakang. Ia segera bertempur bagaikan harimau lapar. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah kemanakan kepala Tanah Perdikan Menoreh, sehingga ia pun memiliki kemampuan yang melampaui kemampuan orang kebanyakan. Setiap kali Prastawa mendengar ledakan-ledakan cambuk di garis perang yang lain. Agaknya di bagian timur, Swandaru pun telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membunuh lawan-lawannya. Kiwaskita yang kemudian sudah berada di medan itu pula, memperhatikan keadaan dengan saksama. Sebenarnya gelar yang membentur itu kurang disetujuinya. Ia mencemaskan anak-anak muda yang belum banyak berpengalaman. Namun semuanya sudah berlangsung. Perintah Prastawa telah dilaksanakan. Pasukan Tanah Perdikan Menoreh menyerang dalam gelar yang memerlukan kemampuan seorang demi seorang. Kiwaskita sendiri tidak merasakan kesulitan apapun pada saat ia berada di medan. Namun perhatiannya lebih banyak ditujukan kepada anak-anak muda yang baru saja memasuki arena peperangan yang sebenarnya untuk yang pertama kali. Sekali-sekali Kiwaskita memang harus menolong mereka yang mengalami kesulitan. Dengan cermat ia mengikuti pertempuran itu di arena yang luas. Sekali-sekali Kiwaskita meloncat ke ujung pertempuran ketika ia melihat seorang pengawal Tanah Perdikan yang terdorong jatuh sementara lawannya sudah siap menusuk dengan tombaknya. Dengan tangkasnya Kiwaskita berhasil mendesak lawan itu untuk meloncat menghindari senjatanya. Sehingga pengawal yang jatuh itu sempat bangun kembali dan siap untuk bertempur. Di kesempatan lain, Kiwaskita harus menyusup jauh ke dalam garis perang.
jika ia melihat seorang pengawal yang terjebak ke dalam himpitan pasukan lawan. Dengan garangnya ia berusaha untuk menyelamatkan pengawal itu dan menariknya kembali ke garis pertempuran. Pertempuran yang terjadi dalam gelar ini sebenarnya kurang menguntungkan, desisnya. Namun ia dapat mengerti, kenapa Prastawa memilih gelar itu. Kiwas kita mengerti bahwa di ujung yang lain, sayap pasukan Tanah Perdikan Menoreh telah tertahan, sehingga Prastawa ingin membenturkan pasukan yang sedikit itu ke segenap garis perang. Dalam pada itu, pasukan yang ada di lembah itu pun harus menghadapi dua arah yang berbeda. Di arah timur, pasukan Mataram dan Kademangan Sangkal Putung berada dalam gelar, sedang di bagian barat pasukan Tanah Perdikan Menoreh telah menebarkan pasukannya langsung ke dalam lingkungan lawan dalam gelar Gelatik Neba, sehingga yang timbul kemudian adalah perang berubuh yang tidak dibatasi oleh garis benturan. Namun ternyata kemudian bahwa keadaan pasukan Tanah Perdikan Menoreh agak kurang menguntungkan. Seorang demi seorang, bekas prajurit Pajang, mempunyai kelebihan dari anak-anak muda yang baru pertama kali mengenal pertempuran yang sebenarnya. Meskipun Prastawa sendiri ternyata memiliki beberapa kelebihan, tetapi pengawal-pengawal yang dibawanya berada dalam keadaan yang lain. Namun sementara itu, pasukan Mataram dan Sangkal Putung telah menemukan keseimbangannya dalam benturan kekuatan dengan pasukan lawan. Karena sebagian dari pasukan lawan harus menarik diri dan melawan pasukan Tanah Perdikan Menoreh, maka pasukan yang berada di lembah itu tidak lagi dapat mendesaknya surut. Dalam pada itu, senapati yang mengalami pertempuran melawan pasukan Tanah Perdikan Menoreh segera melihat kelemahan pasukan lawan itu. Mereka melihat bahwa anak-anak muda di dalam pasukan Prastawa masih harus bertempur berpasangan. Kadang-kadang pengawal yang lebih tua harus memberikan perlindungan jika anak-anak muda itu menjadi bingung. Karena itulah, maka ia pun telah menemukan cara yang sangat menentukan. Senapati itu ternyata cerdik sekali. Ia tidak saja mempergunakan senjatanya untuk mengalahkan lawannya. Tetapi ia pun berusaha untuk membuat kejutan-kejutan yang dapat mempengaruhi langsung perasaan pengawal-pengawal muda. Karena itu, maka tiba-tiba saja senapati itu pun berteriak memberikan aba-aba. Kita hancurkan dahulu pasukan yang kehilangan ikatan ini. Mereka seperti pasir yang terbaur di medan yang garang. Bunuh semuanya, baru kita menghiraukan pasukan Mataram yang sudah hampir binasa itu. Suara itu telah terdengar oleh pasukan yang sedang bertempur di sekitar senopati itu. Apalagi ketika perintah itu disahut dan diteruskan oleh teriakan-teriakan para kelompok dari pasukan yang berada di lembah itu. Seperti yang dimaksud, maka pengawal Tanah Perdikan Menoreh yang masih belum berpengalaman telah menjadi kecut mendengar perintah yang sahut menyahut. Dada mereka menjadi bergetar karena kegelisahan. Prastawa menjadi sangat marah mendengar perintah itu. Karena itu ia pun segera menyahut. Jangan cemas. Pasukan yang kita hadapi sudah menjadi putus asa. Tetapi tidak terdengar suara lain yang menyahut. Agaknya para pemimpin kelompok dari Tanah Perdikan Menoreh itu pun sedang sibuk dengan anak buah masing-masing. Apalagi mereka telah berpencaran menebar di arena yang panjang. Meskipun ternyata bahwa perintah itu tidak saja terdengar oleh lawan yang datang dari sebelah barat. Para pengawal Mataram dan Sangkal Putung pun ternyata telah mendengarnya pula. Bahkan Raden Sutawijaya yang bergelar Senapati Ingalaga itu pun mendengar perintah yang sambung menyambung pada pasukan lawan agar mereka menghancurkan pasukan Tanah Perdikan Menoreh lebih dahulu. Karena itulah maka ia pun menjadi berdebar-debar. Jika perintah itu dilaksanakan, maka Tanah Perdikan Menoreh akan memberikan terlalu banyak pengorbanan bagi kepentingan Mataram sementara Raden Sutawijaya masih belum mendapatkan gambaran yang pasti tentang gelar pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Itulah sebabnya, maka ia pun kemudian memerintahkan dua orang penghubung pilihan untuk mencari keterangan di seberang garis perang, untuk mendapatkan keterangan yang pasti tentang pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi berhati-hatilah. Sementara aku akan memberikan tekanan kepada pasukan lawan, agar mereka tidak dengan semena-mena menghancurkan pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Penghubung itu pun kemudian minta diri untuk mencari jalan menuju ke bagian barat dari arena pertempuran. Jika perlu, kami akan memanjat tebing agak tinggi untuk menghindari lawan, berkata penghubung itu. Terserahlah kepadamu. Tetapi jangan sampai terjadi salah paham justru dengan pasukan Menoreh mendiri. Penghubung itu pun kemudian meninggalkan pasukannya, menyusup di belakang garis perang, menepi memanjat tebing yang terlindung oleh pepohonan. Namun sementara itu,
Raden Sutawijaya telah memberikan tekanan kepada pasukan lawan. Ia pun kemudian memberikan perintah. Jangan beri kesempatan kepada orang-orang yang telah berkhianat terhadap Pajang dan Mataram. Mereka sudah kehilangan pegangan. Berbeda dengan suara Prastawa, maka dalam gelar yang mapan, setiap pemimpin kelompok pasukan Mataram menyambut perintah itu dan meneriakannya dengan cara masing-masing, bahkan para pemimpin kelompok pasukan pengawal Sangkal Putung pun telah menyambutnya pula. Di sayap pasukan Mataram dan Kademangan Sangkal Putung perintah bekas senapati yang memimpin pasukan di lembah itu pun terdengar pula. Juga terdengar oleh Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar di ujung-ujung yang berseberangan. Namun dalam pada itu, Ki Waskita telah mendengar pula perintah itu, sehingga dadanya menjadi berdentang oleh debar di jantungnya. Jika benar, maka pasukan Tanah Perdikan Menoreh akan mengalami kesulitan, katanya di dalam hati. Namun sebenarnya lah bahwa ia mulai melihat kesulitan pada diri sendiri. Bukan karena ia takut menghadapi akibat dari perintah senapati dari pasukan yang berada di lembah itu, tetapi dengan demikian ia harus benar-benar bertempur dengan segenap kemampuannya. Dan itu berarti bahwa ia akan membunuh lawan lebih banyak lagi. Dalam kebimbangan itu, Ki Waskita mulai melihat kegelisahan di garis perang. Agaknya lawan yang mendengar perintah itu mencoba untuk melakukannya. Menghancurkan pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang lemah. Baru kemudian mereka akan menghadapi sepenuhnya pasukan Mataram. Untuk beberapa saat Ki Waskita menunggu. Namun agaknya pasukan di lembah itu benar-benar telah memalingkan perhatian mereka terutama pada pasukan Tanah Perdikan yang lemah. Sebagian dari mereka sekedar menahan tekanan pasukan Mataram dan Sangkal Putung, sementara kekuatan mereka telah beralih pada pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang menyerang mereka dengan gelar yang kurang menguntungkan bagi para pengawal yang masih muda dan belum berpengalaman. Tidak ada pilihan lain, desis Ki Waskita. Karena itu maka ia mulai mempersiapkan diri untuk bertempur lebih dahsyat lagi. Mungkin ia akan terpaksa membunuh dan membunuh. Tetapi mungkin nasib buruk akan dapat menimpanya karena Ki Waskita pun sadar bahwa di antara orang-orang di lembah itu terdapat orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Ternyata seperti yang diperhitungkan, Ki Waskita benar-benar harus meningkatkan tenaganya menghadapi arus yang rasa-rasanya menjadi semakin deras, mendorongnya. Anak-anak muda dari Tanah Perdikan Menoreh yang belum berpengalaman menjadi semakin bingung. Pasukan di lembah itu rasa-rasanya mulai memutar haluan perangnya. Mereka sebagian besar telah berpaling dan menghadapi pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang lemah. Dengan demikian, maka Ki Waskita tidak dapat bersikap lain kecuali melihat kenyataan bahwa korban dari Tanah Perdikan Menoreh tentu akan berlipat ganda jika anak-anak muda itu dibiarkannya kebingungan. Karena itulah, maka tiba-tiba saja Ki Waskita menjadi garang. Ia tidak lagi sekedar bertempur melindungi 1-2 orang, tetapi ia telah memilih cara yang baik untuk menyelamatkan pasukan Tanah Perdikan Menoreh, terutama di sayap yang hanya sebelah itu. Sikap Ki Waskita telah mengejutkan orang-orang yang berada di lembah itu. Ketika ia mulai memutar senjatanya dan berloncatan, maka orang-orang di lembah itu menganggapnya sebagai orang yang sedang bingung. Namun karena kemudian ternyata senjatanya mulai menyentuh bagian-bagian terpenting dari lawan-lawannya, maka mereka pun mulai memperhatikannya. Kawannya mengerutkan keningnya. Dengan garang ia berkata, "Aku akan membunuhnya," desis seseorang. Tetapi ketika ia berusaha mendekati Ki Waskita, tiba-tiba saja ia terpekik. Hampir di luar penglihatan matanya, tiba-tiba saja ujung pedang lawan telah menghunjam di pundaknya, sehingga ia pun terdorong surut, dan jatuh di atas tanah yang memang sudah merah oleh darah. "Oh," desisnya. Tetapi orang yang melukainya telah meloncat pergi dan menghunjamkan senjatanya pada orang lain lagi. Namun betapapun juga garangnya Ki Waskita, tetapi lawan semakin lama rasa-rasanya menjadi semakin banyak. Pasukan lawan seakan-akan benar-benar telah menghadap pasukan pengawal Tanah Perdikan yang lemah, sehingga beberapa saat kemudian, hampir setiap orang berbaur di sepanjang medan telah terdesak mundur. Tetapi dengan demikian, Ki Waskita menjadi lebih banyak melukai dan bahkan membunuh. Lawan tidak henti-hentinya mengalir. Yang satu terlempar, 2 orang datang menyusul. Yang 2 tersingkirkan, 3 telah bersiap menyerangnya. Ki Waskita menjadi berdebar-debar. Apakah ia harus membunuh dan melukai berpuluh-puluh orang yang ilmunya tidak seimbang? Tetapi Ki Waskita belum menjumpai orang yang memiliki ilmu yang melampaui sesama. Dalam pada itu,
Empu Pinangaring tidak dapat berbuat lain kecuali bertempur melawan Kiai Gringsing. Meskipun ia mendengar juga perintah untuk menghancurkan dahulu pasukan Tanah Perdikan Menoreh, namun orang bercambuk itu telah mengikatnya dalam pertempuran yang garang. Bahkan setiap kali ia telah merasa terdesak oleh kecepatan ilmu Kiai Gringsing, yang dilambari dengan kekuatan batin yang luar biasa. Empu Pinangaring sendiri orang yang pilih tanding. Jarang sekali terdapat orang yang memiliki berbagai macam ilmu seperti Empu Pinangaring. Namun berhadapan dengan Kiai Gringsing, ia harus mengakui bahwa ujung cambuk lawannya masih lebih lincah dari ujung senjatanya yang mengerikan. Namun sementara itu, Ki Jagaraga yang harus bertempur melawan sekelompok orang-orang Mataram telah menjadi jemu berloncatan dan saling memburu. Karena itu, perintah yang didengarnya telah memberikan kemungkinan baru pada arena yang semakin kisruh menjelang matahari turun ke balik gunung. Itulah sebabnya, maka ia pun kemudian berpaling menghadap pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Ia ingin menemukan arena pertempuran yang lain daripada melawan sekelompok orang-orang Mataram yang seakan-akan telah membatasinya dalam lingkungan yang ketat. Tetapi Ki Jagaraga sama sekali tidak menduga bahwa ketika ia melepaskan diri dari lawan-lawannya dan muncul di garis perang dalam keadaan yang lebih kisruh lagi, seseorang selalu mengawasinya. Ternyata ada juga orang yang harus aku perhatikan, berkata Ki Waskita di dalam hatinya. Agaknya Ki Jagaraga ingin mendapatkan kesempatan membunuh sebanyak-banyaknya. Sejenak ia mengawasi perang rubuh yang semakin tidak seimbang, karena pasukan di lembah itu menguasai hampir di setiap titik pertempuran. Namun ketika ia mulai menggeram bagaikan hantu yang kehausan melihat titik-titik darah di tubuh mangsanya, telah dikejutkan oleh hadirnya seseorang. Agaknya Ki Waskita tidak dapat membiarkan pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang parah menjadi semakin parah. Ki Jagaraga tertegun sejenak ketika tiba-tiba saja Ki Waskita sudah berada di hadapannya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Heh, siapa kau? Apakah kau dengan sengaja menjumpai aku, atau secara kebetulan saja kau berdiri di hadapanku?" "Mungkin secara kebetulan," jawab Ki Waskita. "Kita berada di medan pertempuran." "Persetan. Jika secara kebetulan kau berada di hadapanku sekarang maka nasibmu adalah nasib yang paling buruk. Mungkin akhirnya kau akan mati juga tanpa aku, tetapi mungkin kau masih mempunyai waktu untuk melihat matahari tenggelam dan bintang-bintang gemerlapan di langit. Tetapi di hadapanku umurmu tidak lebih dari 2-3 kejapan mata." Ki Waskita mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya, "Yang aku lakukan adalah tugas seorang pengawal. Apapun yang terjadi adalah kejadian yang wajar sekali bagi seorang di medan perang." Ki Jagaraga menggeram. Wajahnya menjadi merah membara. Orang yang berdiri di hadapannya nampaknya tetap tenang menghadapinya. Ia sama sekali tidak menjadi ketakutan dan cemas. Namun Ki Waskita memang menjadi kecut hatinya. Bukan karena dirinya sendiri. Tetapi jika ia terikat dalam pertempuran melawan seseorang, maka keadaan para pengawal Tanah Perdikan tentu akan lebih buruk. Tetapi ia tidak sempat membuat banyak pertimbangan. Ki Jagaraga yang demikian marahnya telah menyerangnya dengan dahsyatnya. Orang itu ingin membunuh Ki Waskita pada serangannya yang pertama, seperti dikatakannya bahwa lawannya itu hanya mendapat kesempatan hidup beberapa kejap saja. Namun ternyata bahwa Ki Waskita sempat mengelak. Serangan Ki Jagaraga sama sekali tidak menyentuhnya. Pakaiannya pun tidak. Dengan geram maka Ki Jagaraga telah mengulangi serangannya. Namun seperti yang telah dilakukannya Ki Waskita sempat mengelak, dan bahkan ia pun kemudian telah menyerangnya kembali dengan kecepatan di luar dugaannya. Sementara itu para penghubung yang ditugaskan oleh Raden Sutawijaya telah kembali. Ia telah berhasil memutari ujung sayap dengan memanjat tebing dan melihat pertempuran di bagian barat. Nampaknya pasukan Tanah Perdikan Menoreh berada dalam kesulitan, berkata penghubung itu setelah ia menemui Raden Sutawijaya di induk pasukan. Tidak nampak ada pemimpin yang kuat di medan. Raden Sutawijaya mengangguk. Ia sadar bahwa jika tidak ada tindakan yang dilakukannya, maka pasukan Tanah Perdikan Menoreh akan mengalami nasib yang buruk sekali. Setelah sejenak ia menimbang, maka tiba-tiba saja Raden Sutawijaya menarik diri dan menjumpai Ki Juru Martani. Katanya, "Aku akan membaurkan sebagian dari orang-orangku untuk menyusup sampai ke seberang." Ki Juru merenungi kata-kata Raden Sutawijaya. Tetapi Ki Juru Martani tidak melihat kemungkinan lain.
Satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang-orang Tanah Perdikan Menoreh adalah dengan cara itu, meskipun itu berarti bahwa gelar perangnya akan menjadi kabur. Karena itu maka Ki Juru pun kemudian mengangguk sambil menjawab. Lakukanlah. Jika benar pasukan itu hancur maka Mataram akan mempunyai hutang yang tidak terbayarkan. Dan menurut laporan mereka mempergunakan gelar Gelatik Neba atau Pacar Wutah. Tetapi tidak nampak seorang pun yang dapat menjadi ancar-ancar pertempuran yang dahsyat itu. Apakah Ki Gede Menoreh tidak ada di dalam gelar yang berbahaya itu? Bertanya Ki Juru Martani. Penghubung yang telah menyaksikan kesulitan di garis perang sebelah barat tidak dapat menjawab dengan pasti. Dengan ragu-ragu ia hanya dapat menjawab. Aku belum melihatnya. Mungkin ia berada di antara pertempuran yang hiruk-pikuk. Ki Juru mengangguk-angguk. Sebentar lagi matahari akan turun. Jika orang-orang di lembah itu tidak ingin menghentikan pertempuran maka keadaan orang-orang dari Tanah Perdikan Menoreh tentu akan lebih parah lagi. Danang Sutawijaya, berkata Ki Juru kemudian. Lakukanlah. Semakin cepat, semakin baik. Raden Sutawijaya mengangguk. Katanya. Kehadiran pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh memberikan banyak sekali pertolongan bagi pasukan Mataram dan Sangkal Putung. Karena itu, maka kehadirannya harus dipertahankan. Tetapi kita harus memilih, siapakah yang akan kita kirimkan ke seberang, menerobos atau melingkari lawan. Cepatlah. Lakukanlah siapapun yang akan kau kirimkan, desak Ki Juru Martani. Tetapi lebih baik melingkari ujung-ujung pertempuran. Raden Sutawijaya mengangguk. Kemudian ia pun memanggil beberapa orang penghubung. Diperintahkannya kepada para pemimpin sayap pasukan Mataram untuk memerintahkan sebagian dari pasukannya untuk meninggalkan gelar, dan memasuki arena dalam gelar yang khusus. Mereka harus berusaha menyusup di antara lawan sampai ke seberang, lewat ujung dari medan di lereng gunung. Para penghubung itu pun dengan segera menyampaikan perintah Raden Sutawijaya kepada para senapati. Mereka harus memasuki arena yang lebih luas, melingkari ujung sayap. Perintah itu cukup jelas bagi para senapati. Karena lawan mereka sebagian telah ditarik ke seberang, maka tekanan pasukan lawan memang menjadi jauh berkurang. Karena itulah, maka para senapati pun segera memberikan perintah sambung bersambung kepada beberapa kelompok yang berada di paling ujung. Dengan tergesa-gesa pemimpin kelompok itu menarik pasukannya. Kemudian membawa mereka melingkari ujung sayap untuk memasuki garis perang di seberang. Kita akan mempergunakan gelar yang lain di seberang, berkata setiap senopati yang telah mendapat penjelasan tentang keadaan medan di seberang. Kita akan memasuki arena dalam Gelatik Neba. Para pengawal pun segera menyesuaikan diri dengan keadaan yang akan mereka hadapi. Mereka mempersiapkan diri untuk memasuki perang berubuh yang sulit. Apalagi matahari telah menjadi semakin rendah. Kalian adalah pengawal yang pernah mendapat latihan menghadapi segala medan, para senapati memantapkan setiap hati prajurit. Kalian akan mempertaruhkan kemampuan kalian secara pribadi di dalam perang berubuh. Tetapi kita tidak boleh lepas dari ikatan. Apalagi jika malam turun dan kita harus memelihara ketahanan diri dalam perang karena agaknya orang-orang di lembah ini tidak akan berhenti di gelapnya malam. Tetapi sejalan dengan susutnya pasukan di lembah itu pula, karena sebagian dari mereka pun telah berpaling karena lawan yang baru, yang nampaknya lebih menyenangkan untuk melepaskan nafsu membunuh sebanyak-banyaknya. Sutawijaya yang kemudian kembali ke induk pasukan merasa selalu digelisahkan oleh keadaan pasukan Tanah Perdikan Menoreh, justru karena ia bertanggung jawab atas keseluruhan medan. Meskipun ia telah mengirimkan sebagian dari pasukannya dan para penghubungnya telah memberitahukannya pula kepada pasukan Sangkal Putung, namun hatinya masih tetap gelisah. Jika pasukannya melingkari sayap, maka mereka memerlukan waktu untuk mencapai medan di seberang. Bahkan mungkin mereka akan segera terikat dalam pertempuran di ujung-ujung sayap itu saja, sementara induk pasukan Tanah Perdikan Menoreh akan tetap mengalami kesulitan. Dalam kegelisahan itu, maka Raden Sutawijaya pun segera mengambil keputusan. Diperintahkannya seorang penghubung menyampaikan pesannya kepada Swandaru agar pimpinan pasukan Sangkal Putung itu tetap berada di induk pasukan bersama Sekar Mirah dan Pandanwangi. Katakan aku akan menyusup menyeberangi pasukan lawan sampai ke arena di sebelah barat, berkata Sutawijaya. Itu berbahaya sekali, seorang pengawalnya berusaha mencegahnya. Tetapi Sutawijaya tidak menghiraukannya.
Dipanggilnya pengawal-pengawalnya yang terpercaya untuk dibawa menerobos masuk ke dalam pasukan lawan dan akan muncul di seberang di antara pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang terdesak. Sejenak kemudian Raden Sutawijaya sudah siap. Ia tidak sempat minta pertimbangan Ki Juru Martani. Seperti kepada Swandaru, ia pun hanya memberikan pesan bahwa ia sendirilah yang akan menerobos masuk menembus pasukan lawan. Ternyata Raden Sutawijaya benar-benar melakukan apa yang dikatakannya. Dengan sekelompok pengawal terkuat, Raden Sutawijaya tiba-tiba saja telah menenggelamkan diri ke dalam garis pertahanan lawan. Beberapa orang pengawalnya yang lain melindunginya dengan memberikan tekanan sekuat-kuat dapat mereka lakukan di sekitar lubang tusukan. Sekelompok kecil pengawal yang bersama Raden Sutawijaya berusaha untuk menembus pasukan lawan, sementara beberapa orang yang lain telah mengaburkannya dengan membenturkan diri ke dalam pasukan lawan dan langsung masuk pula ke seberang. Sejenak di induk pasukan itu terjadi goncangan-goncangan. Swandaru yang semula belum mengerti keadaannya terpengaruh pula oleh keadaan yang tiba-tiba itu. Namun kemudian ketika seorang penghubung telah menyampaikan kepadanya, maka Swandaru pun segera menempatkan diri di pusat induk pasukannya untuk menjadi jejer dalam perang gelar itu. Ternyata Raden Sutawijaya pun benar-benar seorang senapati pinunjul. Dengan kemampuannya bersama beberapa orang pengawal, ia dapat menyusup masuk menembus lawan yang terkejut sehingga mereka pun di luar sadarnya telah menyibak. Tusukan langsung di induk pasukan itu benar-benar telah menggemparkan para senopati bekas prajurit Pajang yang ada di antara mereka yang berada di lembah itu. Tindakan Raden Sutawijaya benar-benar tidak mereka duga. Dalam pada itu, senapati yang memiliki pasukan di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu segera menyadari apa yang sedang dihadapinya. Karena itulah, maka ia pun kemudian berteriak, "Cegah orang itu! Atau bunuh saja Sutawijaya yang gila itu!" Perintah itu seakan-akan telah membangunkan pengikut-pengikutnya yang terpukau oleh peristiwa yang tidak mereka sangka akan terjadi. Bahkan mereka pun segera berhasil menguasai diri masing-masing ketika mereka melihat senapatinya langsung menyerang Raden Sutawijaya. Namun dalam pada itu, Swandaru telah berada di pusat pasukan induknya. Ia telah menjadi jejer dari gelar perang pasukan Mataram dan Sangkal Putung. Cambuknya terdengar semakin keras meledak, bagaikan guntur di langit. Sementara istrinya, Pandan Wangi ternyata telah membingungkan lawannya. Di sebelah Sekar Mirah telah bertempur dengan sengitnya. Tongkatnya berputar menyambar-nyambar, sehingga lawannya menjadi kecut karenanya. Dengan demikian, maka perhatian pasukan di lembah itu benar-benar telah terbagi. Terutama di induk pasukan, hadirnya Swandaru, Sekar Mirah dan Pandan Wangi membuat mereka agak kesulitan. Ki Juru yang mendapat laporan tentang Raden Sutawijaya ternyata telah terkejut. Agaknya anak muda itu benar-benar telah kehilangan pengekangan diri. Kemarahannya telah tidak terbendung lagi, sehingga ia telah melakukan tindakan yang amat berbahaya. Tetapi ternyata bahwa Raden Sutawijaya masuk lebih dalam lagi pada tubuh lawan. Seakan-akan ia tidak menghiraukan sama sekali, hambatan lawan yang kadang-kadang memang gawat. Namun sambil bertempur Raden Sutawijaya maju terus. Seolah-olah ia tidak menghiraukan apapun yang terjadi pada pasukan kecilnya. Dengan tetap ia mendesak maju untuk mencapai garis perang di seberang. Dalam pada itu, Prastawa di sebelah barat, benar-benar telah mengalami kesulitan. Para pengawal Tanah Perdikan Menoreh telah benar-benar terdesak. Mereka tidak dapat menahan arus tekanan lawan yang memiliki pengalaman yang lebih banyak dari anak-anak muda Tanah Perdikan Menoreh. Apalagi mereka yang belum cukup lama menjadi anggota pengawal. Dengan demikian, maka bertambahnya pasukan lawan yang menghadapi para pengawal Tanah Perdikan Menoreh telah membuat para pengawal itu menjadi kecut. Namun dalam kesulitan itu tiba-tiba saja medan di sebelah barat pun mengalami goncangan. Tanpa diketahui sebabnya, maka pasukan lawan di induk pasukan itu telah bergeser. Bahkan kemudian telah terjadi bagaikan angin pusaran di antara pasukan lawan. Para pengawal Tanah Perdikan Menoreh yang telah terdesak dan bahkan seakan-akan nasib mereka telah ditentukan ternyata mendapat kesempatan baru. Keadaan yang belum mereka ketahui dengan pasti telah terjadi di antara pasukan lawan, ternyata dengan geseran-geseran di antara mereka. Baru kemudian Prastawa yang telah menjadi sangat cemas akan keadaan anak buahnya, menyadari bahwa telah hadir di garis perang itu, Raden Sutawijaya dengan beberapa orang pengawalnya. "Raden Sutawijaya!" Prastawa berteriak.
Raden Sutawijaya yang telah berhasil menembus pasukan lawan itu mendengar namanya dipanggil. Ia pun kemudian melihat anak muda yang memimpin pasukan Tanah Perdikan menoreh yang dibaurkan dalam gelar Gelatik Neba, sehingga mereka telah membenturkan diri ke dalam perang ruwet yang berbahaya. Raden Sutawijaya yang telah berada di medan sebelah barat itu pun segera menyesuaikan diri. Ia pun langsung ikut serta dalam pertempuran yang kacau. Ternyata kehadirannya telah memberikan pengaruh yang sangat besar. Beberapa pengawal pun telah ikut dalam perang berubuh itu bersama para pengawal Tanah Perdikan. Sementara itu, pasukan Mataram yang melingkari ujung-ujung sayap pun telah berhasil mencapai garis perang yang berseberang. Seperti perintah yang mereka terima, maka mereka pun segera menempatkan diri mereka masing-masing. Karena itu ketika setiap pemimpin kelompok telah menjatuhkan perintah, maka pasukan kecil yang melingkari ujung sayap itu pun segera menyerang dalam gelar Gelatik Neba pula. Satu gelar perang yang tidak mempunyai bentuk karena setiap orang akan segera membaurkan diri di antara lawan. Perubahan-perubahan yang terjadi kemudian benar-benar merupakan pertanda buruk bagi pasukan gabungan yang ada di lembah itu. Betapapun mereka terdiri dari orang-orang yang berpengalaman namun ternyata yang datang ke lembah itu adalah 3 kekuatan besar yang tergabung pula. Mataram, Sangkal Putung dan Tanah Perdikan menoreh. Orang-orang yang semula merasa dirinya kuat untuk menghancurkan Mataram itu pun mulai kecut hatinya. Sementara langit menjadi semakin buram. Warna kelabu kemerah-merahan nampak mulai membayang di bibir mega yang mengalir perlahan-lahan oleh angin yang lemah. Namun pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa kedua belah pihak akan menghentikan pertempuran saat gelap mulai turun. Agaknya pasukan gabungan yang ada di lembah itu akan bertempur sampai selesai. Kapanpun juga. Tetapi para pengawal dari Mataram telah membiasakan diri berlatih menghadapi saat pertempuran yang panjang. Bahkan beberapa orang di antara mereka pernah mengalaminya langsung saat-saat mereka masih menjadi prajurit di Pajang, bersama sebagian dari mereka yang kini menjadi bagian dari pasukan di lembah itu. Namun dalam pada itu, Ki Juru Martani telah memikirkan apa yang harus dilakukan jika malam turun. Betapapun besar kemauan dan gairah perjuangan namun kemampuan jasmaniah para pengawal tentu terbatas, sehingga mereka memerlukan sesuatu yang penting bagi alas kekuatan mereka. Itulah sebabnya Ki Juru Martani tidak melupakan kemungkinan untuk memberikan makanan kepada para pengawal dengan cara apapun. Ketika langit kemudian menjadi semakin gelap, maka mulailah Ki Juru Martani mengatur beberapa orang untuk mundur dari arena pertempuran sementara yang lain harus menyediakan obor yang apabila lembah itu telah menjadi gelap, harus segera dinyalakan untuk menerangi medan. Di belakang garis perang, beberapa orang yang menjaga perkemahan orang-orang Mataram diantar oleh beberapa orang pengawal yang ditugaskan oleh Ki Juru Martani segera menyalakan api untuk membuat perapian. Para pengawal yang bertempur itu tentu membutuhkan makanan apapun bentuknya karena setelah sehari penuh mereka bertempur, maka tubuh mereka akan menjadi terlalu lemah jika mereka tidak mendapatkan alas kekuatan. Dengan cepat, orang-orang yang bertugas itu pun menyiapkan makanan. Tidak hanya untuk para pengawal dari Mataram, tetapi juga dari Sangkal Putung. Bagaimana dengan prajurit Tanah Perdikan menoreh? Pertanyaan itu timbul pula di hati Ki Juru Martani. Apalagi ia mengetahui bahwa Raden Sutawijaya telah berada di seberang. Bagi Raden Sutawijaya sendiri tidak akan banyak masalah yang timbul meskipun ia harus bertempur sehari semalam tanpa makan apapun juga. Ia sudah terlalu biasa melatih diri dalam keadaan yang paling sulit. Tetapi tentu lain dengan para pengawal yang tidak mengalami penempaan diri seberat Raden Sutawijaya sendiri. Mudah-mudahan orang-orang dari Tanah Perdikan menoreh sendiri sempat memikirkannya, gumam Ki Juru Martani. Meskipun demikian, ia masih ingin membuat hubungan dengan mereka dengan mengirimkan 2 orang penghubung yang akan melingkari arena pergi ke garis perang di seberang. Langit yang buram menjadi semakin buram. Beberapa ekor kelelawar telah mulai nampak berterbangan di wajah langit yang kemerah-merahan. Pepohonan di lembah itu mulai menjadi kehitam-hitaman oleh bayangan rimbunnya dedaunan. Namun dentang senjata dan teriakan yang menggema di lembah itu masih saja bersahutan. Di bagian lain, di arena yang terpisah, Agung Sedayu bertempur dengan sengitnya, ia masih harus tetap bertempur melawan beberapa orang bekas prajurit Pajang, dan ia masih tetap harus berjuang mengatasi kesulitan di dalam hatinya sendiri. Keraguan-raguan dan kebimbangan masih saja merupakan hambatan yang harus diatasinya. Namun ketika warna-warna buram di langit seolah-olah mulai turun menyelubungi lembah,
maka ia benar-benar berusaha untuk dapat merebut kedua pusaka yang akan sangat berarti bagi Mataram itu. Sementara itu, Ki Tumenggung Wanakerti menjadi semakin yakin bahwa Ki Gede Menoreh akan sangat terpengaruh oleh keadaan kakinya. Dalam pertempuran yang semakin dahsyat, Ki Gede Menoreh seakan-akan telah terikat di tempatnya hingga seakan-akan kakinya tidak lagi mampu melangkah dan berloncatan. Dengan keadaan yang demikian, Ki Tumenggung Wanakerti telah mempergunakan kelemahan itu sebaik-baiknya. Ia mulai menyerang berputaran. Kemudian meloncat menjauh untuk mengambil ancang-ancang. Ki Gede Menoreh benar-benar berada dalam kesulitan. Seakan-akan ia hanya berkesempatan menahan dan menangkis serangan lawannya. Tetapi ia sendiri tidak sempat menyerang, karena dengan licik Ki Tumenggung Wanakerti selalu menjauhinya. Ki Gede Menoreh tidak mau memaksa diri untuk meloncat menyerang. Ia tidak mau menanggung akibat yang parah karena kakinya. Sehingga dengan demikian maka ia lebih baik mempergunakan nalarnya sebaik-baiknya untuk mengatasi kesulitannya. Ternyata Ki Tumenggung Wanakerti benar-benar ingin menghabisi perlawanan Ki Gede Menoreh. Serangannya semakin lama menjadi semakin dahsyat. Sebelum malam turun, Ki Tumenggung Wanakerti ingin menyelesaikan pertempuran itu, kemudian berusaha untuk menguasai kedua pusaka yang masih berada di tangan pengikut Ki Gede Telengan. Tetapi tidak mudah bagi Ki Tumenggung Wanakerti untuk melumpuhkan Ki Gede Menoreh yang cacat kaki itu. Meskipun Ki Gede Menoreh hanya sekedar mempertahankan diri, namun kadang-kadang senjatanya masih juga berbahaya bagi Ki Tumenggung. Namun Ki Tumenggung masih mempunyai banyak akal. Ia dapat mempergunakan ilmunya yang tinggi. Kakinya pun kemudian bagaikan kaki kijang di rerumputan. Meloncat-loncat seolah-olah tidak menyentuh tanah berputaran di sekeliling Ki Gede Menoreh. Sekali-sekali ia meloncat menjauh, kemudian tiba-tiba ia melingkar sambil menyambar lambung. Ki Gede Menoreh menjadi semakin sulit menghadapi cara yang cepat dan berjarak panjang itu. Setiap kali Ki Gede Menoreh selalu merasa terganggu karena kakinya. Meskipun tangannya masih cukup cepat, tetapi ia tidak akan dapat bertahan terlalu lama untuk melayani cara yang menyulitkan itu, karena ia harus berputaran menurut arah serangan lawannya. Umurmu tidak akan lama lagi Ki Gede Menoreh yang perkasa. Aku akan menghabisimu dalam aji Langen Pati. Kau akan menikmati tarian mautku di sekitarmu sebelum kau akan menemui nasib yang sangat buruk. Ki Gede Menoreh tidak menjawab. Tetapi pada saat-saat terakhir ia harus benar-benar memeras segala macam ilmu yang ada padanya. Sebenarnya Ki Gede Menoreh tidak akan terpengaruh oleh kekuatan aji yang betapapun macamnya, karena ia mempunyai kemampuan untuk melawannya. Bahkan Ki Gede Menoreh akan sanggup menembus aji lembu sekilan seandainya Ki Tumenggung Wanakerti benar-benar memilikinya, atau akan dapat bertahan terhadap aji guntur geni yang dapat membakar jantung lawan. Namun ia tidak dapat ingkar akan keadaan jasmaniahnya. Segala macam ilmu dan kekuatan aji yang ada pada dirinya, ternyata tidak mampu mengatasi kesulitan yang timbul dari dirinya sendiri. Dan Ki Gede Menoreh pun menyadari, akhirnya manusia harus pasrah akan kelemahan dan kekecilan diri, betapapun ia dapat menangkap ilmu yang sangat tinggi. Tetapi Ki Gede Menoreh tidak berputus asa. Ia masih mampu bertempur melawan Ki Tumenggung Wanakerti itu. Dalam keadaan yang semakin sulit, Ki Gede Menoreh masih dapat merasa bangga setiap ia mendengar ledakan cambuk Agung Sedayu. Rasa-rasanya suara itu telah menyejukkan hatinya. Anak muda yang selalu ragu-ragu dan kadang-kadang nampak kurang yakin akan sikapnya sendiri itu, agaknya telah bertempur dengan sepenuh kemampuannya untuk merebut pusaka-pusaka yang hilang dari Mataram, justru pusaka-pusaka yang terpenting. Tetapi ternyata bukan saja Ki Gede Menoreh yang perhatiannya tersentuh oleh ledakan cambuk Agung Sedayu. Ternyata bahwa Ki Tumenggung Wanakerti pun selalu digelisahkan oleh suara cambuk itu. Sebagai orang yang memiliki ilmu yang tinggi, Ki Tumenggung mengerti bahwa ledakan itu adalah merupakan berita betapa dahsyatnya ilmu orang yang menggenggam tangkai cambuk itu. Ia akan segera berhasil menguasai kedua pusaka itu, berkata Ki Tumenggung Wanakerti di dalam hatinya. Jika demikian, maka akan sangat sulit bagiku untuk merebutnya. Karena itu, untuk beberapa saat lamanya, ia menjadi ragu-ragu. Ki Gede Menoreh yang telah diganggu oleh kakinya sendiri itu tidak segera dapat ditundukkan, sementara anak muda bercambuk itu sangat berbahaya bagi kedua pusaka yang sedang dikejarnya, karena telah dilarikan oleh Ki Gede Telengan. Sejenak Ki Tumenggung Wanakerti membuat pertimbangan-pertimbangan. Sementara langit menjadi semakin suram.
Namun akhirnya Ki Tumenggung memutuskan untuk meninggalkan Ki Gede Menoreh dan menghadapi Agung Sedayu. Beberapa orang bekas prajurit Pajang akan mengepung Ki Gede Menoreh agar ia kehilangan kesempatan untuk berputar-putar oleh cacat kakinya, berkata Ki Tumenggung di dalam hatinya, sementara ia ingin membinasakan Agung Sedayu dan merebut kedua pusaka itu dari tangan para pengikut Ki Gede Telengan. Karena itulah, maka ia pun kemudian berteriak memanggil 3 orang pengawal kepercayaannya. Kemudian diserahkannya Ki Gede Menoreh kepada mereka, karena Ki Tumenggung Wanakerti bertekad untuk melawan Agung Sedayu. Ki Gede tidak sempat menahannya. Ki Tumenggung masih cukup cepat bergerak sementara kaki Ki Gede menjadi semakin mengganggunya. Namun sepeninggal Ki Tumenggung, tugas Ki Gede menjadi lebih ringan. Meskipun ia harus menghadapi beberapa orang, namun para pengawalnya masih sempat membantunya. Kadang-kadang di antara lawan yang dihadapi, 1-2 orang pengawalnya sempat membantunya, mengurangi tekanan ketiga orang lawannya. Ketiganya bukanlah orang-orang yang memiliki kelebihan ilmu yang jauh dari kebanyakan para pengawal terpilih Tanah Perdikan Menoreh, namun mereka cukup kuat untuk mengurungnya dalam pertempuran. Sementara itu, Ki Tumenggung Wanakerti dengan tergesa-gesa menyibak arena untuk mendekati Agung Sedayu. Ia tidak ingin memberikan kesempatan kepadanya untuk mencapai pusaka yang kurang beberapa langkah saja daripadanya. Dengan tangkasnya Agung Sedayu bertempur melawan para pengikut Ki Gede Telengan yang mempertahankan pusaka itu dan para pengikut Ki Tumenggung Wanakerti yang berusaha mendahului mendapatkannya. Ternyata bahwa ujung cambuknya benar-benar telah menghantui medan yang menjadi semakin gelap. Agung Sedayu sendiri berusaha untuk dapat menguasai pusaka-pusaka itu sebelum malam menjadi semakin kelam. Namun tiba-tiba langkahnya tertegun ketika tiba-tiba saja seseorang telah hadir di hadapannya sambil berteriak. "Minggir. Biarlah aku yang menyelesaikan anak ini." Agung Sedayu memandang orang itu dengan tegangnya. Ia sadar bahwa orang itu adalah orang yang telah bertempur melawan Ki Gede Menoreh dan yang telah meninggalkannya untuk menahan gerak majunya mendekati pusaka itu. "Anak muda," berkata Tumenggung Wanakerti. "Aku kagum akan kemampuanmu. Menurut ceritanya, kau jugalah yang telah membunuh Ki Gede Telengan dengan ilmu yang serupa dengan ilmu kerling yang tidak ada artinya itu. Sekarang kau berhadapan dengan aku." Tumenggung Wanakerti. "Aku bukannya orang yang suka pada semacam ilmu kerlingan mata. Tetapi cobalah kau bertahan dengan kemampuan ilmumu yang manapun juga." Agung Sedayu tidak menjawab. Dipandanginya saja Ki Tumenggung Wanakerti dengan tajamnya. "Kau harus mati, dan pusaka-pusaka itu harus kembali kepadaku," geram Ki Tumenggung Wanakerti. Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Orang ini tentu orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Ia telah berhasil bertahan melawan Ki Gede Menoreh, dan kini ia sengaja melawannya tanpa menghiraukan kematian Ki Gede Telengan. Karena itu, maka Agung Sedayu tidak mau kehilangan kesempatan. Demikian ia bersiap menghadapi Ki Tumenggung Wanakerti, maka ia pun berteriak. "Jagalah baik-baik agar orang-orang yang membawa pusaka itu tidak melarikan diri bersama pusakanya." Perintah itu sudah pernah didengar oleh para pengawal. Namun ketika Agung Sedayu mengulanginya, maka mereka pun menjadi semakin gigih. Para pengawal Tanah Perdikan Menoreh telah berusaha untuk mengepung orang-orang yang masih mempertahankan pusaka-pusaka itu dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Sesaat kemudian, maka Ki Tumenggung Wanakerti yang hatinya telah terbakar oleh sikap Ki Gede Telengan, dan kemudian melihat kemungkinan yang semakin dekat bagi Agung Sedayu untuk memiliki pusaka itu, hatinya menjadi semakin menyala. Dengan segenap kemampuannya ia langsung menyerang Agung Sedayu. Sementara Agung Sedayu pun telah siap menghadapinya. Ketika serangan Ki Tumenggung Wanakerti lewat, maka meledaklah cambuk Agung Sedayu mengenai lawannya. Tepat pada lambungnya yang terbuka, karena tangan Ki Tumenggung mengayunkan senjatanya lurus ke depan mematuk lawan. Namun terasa pada tangan Agung Sedayu, bahwa ujung cambuknya telah menyentuh sesuatu yang seakan-akan memagari tubuh Ki Tumenggung Wanakerti. Apalagi ketika Agung Sedayu melihat, Ki Tumenggung seolah-olah tidak terpengaruh oleh sentuhan cambuknya. Ia hanya menyeringai. Namun kemudian seolah-olah sudah tidak terasa lagi. Dengan demikian, maka Agung Sedayu menjadi semakin berdebar-debar. Ternyata bahwa orang yang menyebut dirinya Ki Tumenggung Wanakerti itu benar-benar seorang yang luar biasa. Ia agaknya memiliki sejenis ilmu yang dapat menjadi perisai bagi dirinya. Apakah Aji Lembu Sekilan, apakah Aji Tameng Wajah,
atau jenis-jenis yang lain, namun ternyata bahwa sentuhan ujung cambuknya tidak memberikan akibat yang menentukan pada lawannya, meskipun Agung Sedayu yakin bahwa cambuknya dapat mengenainya tepat pada lambung. Tetapi bahwa Kitumenggung Wanakerti masih nampak menyeringai menahan sakit meskipun hanya sesaat, Agung Sedayu dapat mengetahui bahwa Kitumenggung Wanakerti tidak mutlak mempunyai sejenis ilmu kebal. Karena itu, maka Agung Sedayu pun segera mempersiapkan diri menghadapi pertempuran yang tentu tidak kalah sengitnya dengan melawan Ki Gede Telengan. Apalagi Agung Sedayu masih diganggu oleh perasaan lelah badani dan jiwani, setelah ia mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun ternyata Kitumenggung Wanakerti pun tidak sesegar saat ia mulai turun di medan pertempuran melawan Raden Sutawijaya. Ia sudah memeras tenaganya di medan pertempuran dalam induk pasukannya melawan Senapati Inggalaga. Kemudian melawan Ki Gede Menoreh yang cacat kaki. Baru ia berhadapan dengan anak muda yang bersenjatakan cambuk itu. Kesadaran akan lawannya telah membuat Agung Sedayu menjadi semakin membenamkan diri pada ilmunya. Keraguan-raguan dan kebimbangan yang sering menghambat segala tingkah lakunya, perlahan-lahan menjadi kabur. Ada semacam dorongan di dalam dirinya untuk mengatasi keraguan-raguannya. Kedua pusaka itu harus direbutnya. Yang penting baginya, bukannya arti dari pusaka itu bagi Mataram saja. Tetapi ia juga menjadi ngeri membayangkan, jika kedua pusaka itu tetap berada di tangan orang-orang yang tamak dan dikuasai oleh nafsu. Meskipun pusaka-pusaka itu tidak sesuai dan tidak memberikan pengaruh apapun juga kepada orang-orang tamak, namun kesadaran mereka memiliki pusaka-pusaka itu akan mendorong mereka untuk bertindak lebih jauh dan berbahaya bagi Pajang dan Mataram. Karena itulah maka sejenak kemudian, Agung Sedayu dan Kitumenggung Wanakerti telah terlibat dalam pertempuran yang dahsyat. Kitumenggung yang menyadari bahwa anak muda itu telah berhasil membunuh Ki Gede Telengan, tidak mau mengalami kesulitan karena kelengahannya. Meskipun lawannya masih sangat muda, namun Kitumenggung Wanakerti harus mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada dirinya. Sejak semula ia sudah mengeterapkan kekuatan cadangan yang ada pada dirinya untuk memagari tubuhnya menurut pengeterapan ilmunya, agar senjata lawannya tidak berhasil melukainya dan apalagi melumpuhkannya. Wanakerti yang bagaikan gila itu, telah melibat Agung Sedayu bagaikan prahara. Serangannya datang beruntun dan berputaran tanpa menghiraukan dirinya sendiri. Ia terlalu yakin, bahwa senjata Agung Sedayu tidak akan banyak berarti bagi tubuhnya, sehingga dengan demikian Kitumenggung Wanakerti tidak pernah menghindarkan diri dari benturan-benturan ilmu yang terjadi. Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Ia merasa bahwa tenaga Kitumenggung Wanakerti memang luar biasa. Bukan saja karena ilmu kebalnya meskipun tidak mutlak, tetapi kekuatannya pun benar-benar merupakan kekuatan raksasa, sementara ia mampu berloncatan secepat burung sikatan. Ilmunya lengkap, desis Agung Sedayu kepada diri sendiri. Namun itu bukan berarti bahwa Agung Sedayu harus menyingkir dari medan dan melepaskan pusaka-pusaka itu. Agung Sedayu yang telah berhasil meningkatkan ilmunya dalam keadaan yang seakan-akan tidak dapat diperhitungkan dengan nalar hanya dalam waktu yang terhitung sangat singkat, meskipun ia sudah menguasai dasar-dasarnya sebelumnya, benar-benar telah diuji kemampuannya. Setelah ia berhasil membenturkan ilmunya dan membinasakan Ki Gede Telengan, maka ia harus membenturkan pula ilmunya dengan kekuatan raksasa. Dalam benturan-benturan berikutnya, Agung Sedayu merasa dirinya harus bergeser surut. Serangan-serangan yang datang dari Kitumenggung Wanakerti benar-benar bagaikan badai. Dengan cambuknya Agung Sedayu kadang-kadang menahan. Tetapi setiap kali Kitumenggung yang menyeringai menahan sakit untuk sekejap itu telah meloncat kembali dan menyerang dengan garangnya. Senjatanya kadang-kadang terjulur lurus mengarah dada, namun kemudian ditebaskannya mendatar setinggi lambung. Agung Sedayu harus berloncatan menghindarkan diri. Dengan dahsyatnya ia meledakkan cambuknya untuk memperlambat serangan-serangan lawannya. Dalam keadaan yang gawat, maka perlahan-lahan ilmu Agung Sedayu telah tersalur seluruhnya ke dalam jalur kekuatan tangannya yang merambat pada cambuknya. Sehingga karena itulah, maka kemudian suara cambuknya semakin terdengar berbeda. Meskipun suaranya tidak lebih keras dalam tangkapan telinga wadak, namun Kitumenggung Wanakerti telah dikejutkan oleh getaran yang menyentuh telinga batinnya. Getaran ilmu yang dilontarkan dari ujung cambuk Agung Sedayu dalam tataran yang lebih tinggi. Gila, geram Kitumenggung Wanakerti sambil meloncat surut.
Dengan mata yang bagaikan menyala ia memandang Agung Sedayu sejenak. Sekali lagi Ki Tumenggung Wanakerti terkejut. Dalam kesuraman ujung malam, ia melihat bayangan wajah Agung Sedayu bagaikan cermin yang menunjukkan kepadanya, terkaman maut yang mulai mendekat. Gerak Agung Sedayu nampaknya menjadi semakin lamban. Ia tidak ingin mempergunakan tatapan matanya, karena ia tidak yakin akan dapat menembus perisai di seputar tubuh Ki Tumenggung Wanakerti. Namun ia lebih yakin akan kekuatan ilmunya yang tersalur lewat wadaknya. Hati Ki Tumenggung Wanakerti tergetar ketika lewat wadaknya Agung Sedayu tiba-tiba meledakkan cambuknya di sisi tubuhnya sendiri. Adalah di luar jangkauan nalarnya, bahwa akibatnya benar-benar mengerikan. Yang sempat melihat, jantungnya bagaikan berhenti berdenyut. Demikian ledakan cambuk menghentak, maka tiba-tiba saja di sisi Agung Sedayu telah tergali sebuah lubang memanjang. Ujung cambuknya seakan-akan telah memecahkan bumi sehingga menganga. Ki Tumenggung Wanakerti menahan nafasnya sejenak. Ia benar-benar bertemu dengan seorang anak muda yang ajaib. Ki Tumenggung tidak akan gentar seandainya ia harus bertempur melawan Ki Gede Telengan yang bagaikan hantu bagi orang-orang yang telah mengenal ilmunya. Namun ketika ia harus berhadapan dengan anak yang masih sangat muda itu, rasa-rasanya ia sudah mulai berjanji dengan maut. Tetapi Ki Tumenggung Wanakerti segera menghentakkan giginya. Ia tidak mau dipengaruhi oleh kelemahan hati seorang pengecut. Karena itu maka tiba-tiba terdengar suaranya lantang. Anak muda, kau jangan berusaha mempengaruhi hatiku dengan permainan cambukmu seperti kebanyakan anak gembala di padang penggembalaan. Kau kini berhadapan dengan seorang prajurit Linui yang tidak akan dapat terluka oleh segala macam jenis senjata. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ia sadar bahwa Ki Tumenggung Wanakerti berusaha mengimbangi kekuatannya dengan ilmunya yang dahsyat lewat lontaran suaranya. Gemanya bagaikan menggelegar 100 kali lebih keras di dalam rongga dadanya, sehingga rasa-rasanya tulang-tulang iganya menjadi rontok karenanya. Tetapi Agung Sedayu memiliki daya tahan yang luar biasa. Ia sadar bahwa suara Ki Tumenggung Wanakerti telah menghentikan pertempuran di sekitarnya. Karena kedua belah pihak sedang berusaha menahan agar dadanya tidak retak karenanya. Namun demikian mereka menguasai diri, maka pertempuran pun telah meledak lagi dengan dahsyatnya. Juga antara Ki Tumenggung Wanakerti dengan Agung Sedayu. Selangkah demi selangkah Ki Tumenggung Wanakerti mendekati Agung Sedayu. Wajahnya yang tegang penuh dendam membuatnya menjadi semakin garang. Gelap malam mulai meraba lembah yang dibatasi Gunung Merbabu dan Gunung Merapi itu. Namun pertempuran yang terjadi masih berkobar dengan dahsyatnya di segala medan. Juga Agung Sedayu yang bertempur melawan Ki Tumenggung Wanakerti. Meskipun keduanya telah dipengaruhi oleh kewajaran badani, sehingga kemampuan mereka susut, namun mereka masih tetap merupakan dua kekuatan raksasa yang bertempur dengan dahsyatnya. Ki Tumenggung Wanakerti benar-benar seorang yang memiliki kecepatan bergerak yang luar biasa. Serangannya bagaikan petir yang menyambar di langit. Tetapi Agung Sedayu bukan sebatang pohon raksasa, atau seonggok batu karang yang beku. Secepat petir menyambar, maka secepat itu pula Agung Sedayu mampu menghindari serangan Ki Tumenggung Wanakerti, sehingga serangan itu tidak mengenai sasarannya. Betapa besar kekuatan serangan itu terasa oleh Agung Sedayu pada desir angin yang menyapu tubuhnya. Meskipun senjata lawannya sama sekali tidak menyentuhnya, tetapi hati Agung Sedayu berdesir oleh kesadarannya, bahwa jika senjata itu mengenainya, maka tubuhnya akan sobek dan tidak akan perlu mengulangi, maut akan segera memeluknya. Namun dalam pada itu, ujung cambuk Agung Sedayu masih mampu menyusul kecepatan gerak Ki Tumenggung Wanakerti. Meskipun hanya sebuah sentuhan, namun ternyata bahwa lontaran ilmu tertinggi yang sudah tersalur lewat wadak dan senjatanya. Agung Sedayu telah mampu menunjukkan bahwa ilmunya benar-benar merupakan hantu yang garang bagi Ki Tumenggung Wanakerti. Ternyata demikian ia meluncur dengan serangannya yang berhasil dihindari oleh Agung Sedayu, ujung cambuk Agung Sedayu telah menyentuh betis kakinya. Ki Tumenggung Wanakerti benar-benar telah terkejut. Sentuhan ujung cambuk Agung Sedayu benar-benar lelah meremas kulitnya dan bagaikan meretakkan tulang-tulangnya. Ki Tumenggung Wanakerti mengeluh pendek. Sentuhan itu tidak hanya menumbuhkan rasa pedih sesaat yang segera lenyap karena kekebalannya. Tetapi ilmu anak muda itu dalam hentakan segenap kekuatannya tidak hanya sekedar menembus perisai yang menyelubunginya dalam pewadagan kekuatan batiniah, yang terpancar oleh kekuatan ilmunya, namun ilmu Agung Sedayu yang muda itu benar-benar telah berhasil menyakitinya.
Karena itulah, maka Ki Tumenggung Wanakerti tidak lagi dapat bersembunyi di balik perisai yang tidak kasat mata, tetapi terasa dalam sentuhan wadak. Ternyata bahwa ujung cambuk dalam landasan ilmu Agung Sedayu telah berhasil melampauinya. Ki Tumenggung menjadi semakin berhati-hati. Namun dengan demikian ia tidak lagi dapat bergerak terlalu cepat, karena ia harus membuat pertimbangan-pertimbangan dan perhitungan atas tata geraknya. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun segera mempunyai bentuknya yang lain. Ki Tumenggung Wanakerti yang berhati-hati dan menghitung semua gerak dan sikap, telah dilibat oleh serangan Agung Sedayu yang bagaikan badai. Cambuknya meledak-ledak di seputar lawannya tanpa dapat ditahan, sehingga setiap kali sentuhan-sentuhan kecil menjadi semakin sering meraba tubuhnya. Gila! Anak ini benar-benar mempunyai ilmu iblis, geramnya di dalam dadanya yang hampir retak. Tetapi ia benar-benar tidak dapat bersembunyi lagi di balik ilmu kebalnya yang ternyata masih teratasi oleh kemampuan ilmu Agung Sedayu lewat ujung cambuknya meskipun ujung cambuk itu tidak berhasil merobek kulitnya seperti jika terjadi pada orang lain. Namun perasaan sakit dan pedih tidak lagi dapat diingkarinya. Sementara itu Agung Sedayu pun menjadi heran. Sentuhan-sentuhan senjatanya dapat membuat lawannya merasa sakit. Tetapi ujung senjatanya dalam lontaran ilmunya masih belum mampu melukai kulit Ki Tumenggung Wanakerti. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin dahsyat. Keduanya benar-benar memiliki kekuatan raksasa yang luar biasa. Namun, akhirnya Ki Tumenggung Wanakerti harus mengakui bahwa wajarlah jika Agung Sedayu dapat mengimbangi ilmu Ki Gede Telengan sehingga orang yang disegani itu telah terbunuh. Pengakuan itu benar-benar telah menggoncangkan ketahanan batinnya. Ia merasa bahwa usahanya akan sia-sia. Ketika ujung cambuk lawannya menyengat kulitnya dan terasa sakitnya meskipun hanya sesaat, ia sudah curiga bahwa perisai ilmu kebalnya tidak akan dapat menyelamatkannya melawan anak ini. Apalagi kemudian, peningkatan ilmu Agung Sedayu menjadikannya semakin bimbang, apakah ia akan dapat bertahan. Ternyata semakin lama, tubuhnya yang setiap kali tersentuh ujung senjata Agung Sedayu menjadi semakin lemah. Meskipun ia tidak terluka, namun rasa-rasanya tulang-tulangnya telah berpatahan dan tidak mampu menjadi lanjaran tubuhnya lagi. Meskipun demikian, Ki Tumenggung Wanakerti adalah seorang prajurit Linui. Ia tidak menyerah karena pengakuan di dalam hati. Ia merasa wajib untuk bertempur sampai kemungkinan terakhir. Itulah sebabnya, maka betapapun perasaan sakit mencengkamnya, tetapi ia justru bagaikan menjadi gila. Dengan hati yang bagaikan menyala ia menyerang seperti seekor harimau yang terluka. Pada saat-saat terakhir, terasa oleh Agung Sedayu, lawannya telah kehilangan pegangan. Tetapi dengan demikian ia menjadi semakin ganas dan liar. Senjatanya berputaran dan menyambar-nyambar seperti seekor lebah yang terbang mengitari lawannya. Meskipun Ki Tumenggung Wanakerti sudah mulai kebingungan, tetapi nalurinya sebagai seorang yang berilmu tinggi, masih juga sempat membingungkan Agung Sedayu. Ia pun harus menyesuaikan diri dengan serangan-serangan yang datang beruntun dan kadang-kadang benar-benar liar dan buas. Dengan kasar pula Agung Sedayu harus menghindarinya. Kadang-kadang juga berloncatan panjang, dan bahkan kadang-kadang harus merunduk dan berguling. Pada saat-saat Ki Tumenggung Wanakerti sudah berputus asa, lontaran dendam dan kebenciannya masih sangat berbahaya bagi Agung Sedayu. Sambaran senjatanya melontarkan angin yang menyapu di seputarnya. Namun ketika Agung Sedayu terlambat meloncat oleh serangan yang kasar, maka senjata lawannya benar-benar telah menyentuh tubuhnya. Agung Sedayulah yang kemudian menyeringai menahan sakit. Kulitnya benar-benar telah tergores oleh senjata lawannya, meskipun tidak begitu dalam. Namun darah yang menitik seakan-akan telah mencuci segala keraguan-raguan dan kebimbangan. Agung Sedayu yang menjadi sadar akan keadaannya, telah bangun kembali dari keraguan-raguan yang mulai tumbuh lagi sejak ia melihat lawannya berputus asa. Tetapi ternyata bahwa dalam keadaannya itu, Tumenggung Wanakerti justru menjadi lebih berbahaya. Bukan saja bagi dirinya, tetapi juga bagi keselamatannya. Cambuk Agung Sedayu menjadi semakin cepat bergerak dan semakin dahsyat mematuk tubuh lawannya. Dengan demikian, maka terasa tubuh Ki Tumenggung Wanakerti menjadi semakin lemah. Tulang-tulangnya terasa bagaikan remuk sama sekali, sehingga dengan demikian, ia sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat menguasai kedua pusaka itu lagi. Ki Tumenggung benar-benar telah berputus asa. Hilangnya kedua pusaka itu dari lingkungannya karena pengkhianatan Ki Gede Telengan memang harus ditebus dengan segala yang paling berharga dari dirinya. Tubuh dan nyawanya.
Bekas perwira prajurit Pajang yang memiliki kelebihan dari prajurit kebanyakan itu, merasa bahwa ia telah gagal. Ia tidak lagi menghiraukan apakah induk pasukannya akan menang. Karena betapapun juga hilangnya dua pusaka itu dari lingkungannya, berarti maut baginya. Justru mungkin dengan cara yang lebih mengerikan, jika ia harus mempertanggungjawabkan kepada Kakang Panji dan sidang orang-orang terpenting di antara mereka. Itulah sebabnya, maka Kitumenggung Wanakerti sama sekali tidak berniat untuk menyelamatkan dirinya lagi. Tenaganya yang tersisa diperasnya sama sekali dengan serangan-serangan yang tidak berperhitungan lagi. Namun justru karena itu, terasa dada Agung Sedayu bergetar. Kitumenggung Wanakerti benar-benar seperti orang gila. Ia menyerang dengan dahsyatnya meskipun ia sadar bahwa Agung Sedayu sudah siap meledakkan cambuknya saat ia meloncat. Tetapi Kitumenggung Wanakerti tidak mengurungkan serangannya. Justru ia meloncat sambil mengulurkan senjatanya lurus-lurus langsung menyerang dada. Agung Sedayu yang berdebar-debar merasa seolah-olah telah berhadapan dengan hantu yang bangkit dari kuburnya. Ada semacam kengerian yang merambat di dalam hatinya melihat sikap lawannya yang tidak wajar itu. Justru karena kengerian itulah, maka hampir di luar sadarnya. Agung Sedayu telah bergeser setapak. Kemudian mengangkat tangkai cambuknya sambil memusatkan segenap kemampuan ilmu yang ada padanya. Tepat pada saat Kitumenggung Wanakerti menerkamnya dengan ujung senjata, Agung Sedayu telah menyongsongnya dengan hentakan cambuk yang dilambari dengan puncak ilmunya yang dihentakkannya sampai tuntas. Ledakan yang terdengar tidak melampaui suara ledakan yang pernah didengar oleh telinga Wadak. Namun terasa sesuatu telah bergetar di antara suara ledakan itu, sehingga ujung cambuknya telah menampar tubuh Kitumenggung Wanakerti, seperti petir yang menampar ujung sebatang nyiur. Terdengar pekik tertahan. Ketika Agung Sedayu bergeser, maka tubuh Kitumenggung terbang di hadapannya seakan-akan justru menjadi semakin cepat oleh hentakan cambuk Agung Sedayu yang sendal pancing. Namun ketika tubuh itu menjejak tanah, seakan-akan tidak ada kekuatan lagi yang tersisa. Tubuh itu langsung terlempar menelungkup. Sekali lagi ia menggeliat dan berusaha menengadah betapapun lemahnya. Agung Sedayu berdiri beberapa langkah dari tubuh itu. Seakan-akan Agung Sedayu telah membeku di tempatnya. Dipandanginya Kitumenggung Wanakerti yang perlahan-lahan menengadah sambil menahan sakit. Sejenak kemudian, Agung Sedayu pun menyadari dirinya. Tubuhnya pun merasa sakit di segala sendi-sendinya. Kekuatannya sekali lagi telah terkuras habis. Di hentakan yang terakhir, ia benar-benar telah melepaskan segenap sisa kekuatannya, sehingga seperti yang telah terjadi pada saat ia membunuh Ki Gede Telengan, maka ia pun tidak lagi mampu berbuat sesuatu. Selangkah Agung Sedayu mendekati Kitumenggung Wanakerti yang terbaring. Hampir saja Agung Sedayu pun tertelungkup. Namun ia masih sempat dengan perlahan-lahan berjongkok di samping tubuh Kitumenggung Wanakerti. Anak muda, Agung Sedayu mendengar Kitumenggung masih berdesis. Kau memang anak yang luar biasa. Aku akan merasa bangga jika aku mempunyai anak seperti kau. Mumpuni dan mengenal jalan yang harus kau lalui. Agung Sedayu masih tetap berdiam diri. Siapakah kau sebenarnya anak muda? Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi terdengar suara seseorang di belakangnya. Ia adalah Agung Sedayu. Adik Untara. Oh, Kitumenggung Wanakerti menarik nafas dalam. Jadi kau adik Untara, senapati di bagian selatan itu? Di luar sadarnya Agung Sedayu mengangguk. Jadi, apakah pasukan Untara ada di antara pasukan Mataram sekarang ini? Agung Sedayu menggeleng. Kitumenggung Wanakerti sudah sangat lemah, sehingga yang terloncat dari bibirnya tentu tidak akan diselimuti oleh berbagai macam niat yang lain. Nampaknya, keadaannya sudah sangat parah di bagian dalam tubuhnya, meskipun kulitnya tidak terluka. Aku minta maaf anak muda, berkata Kitumenggung Wanakerti kemudian. Mungkin aku sudah melukaimu. Tetapi luka itu tentu tidak seberapa. Seolah-olah Agung Sedayu berbuat di luar sadar, ketika ia mengangguk kecil. Tidak ada gunanya lagi pengikut-pengikutku bertempur sepeninggalku. Mereka tentu akan binasa. Karena itu, kuasailah kedua pusaka itu, meskipun aku tidak tahu apakah yang akan kau lakukan seterusnya dengan pusaka-pusaka itu. Dengan tanpa prasangka apapun Agung Sedayu menjawab. Aku akan menyerahkannya kembali ke Mataram. Kitumenggung menarik nafas panjang sekali. Namun kemudian nampak senyumnya membayang di bibirnya.
Dalam keremangan malam wajah itu nampak semakin beku, sehingga akhirnya hempasan nafas terakhir telah meluncur dari lubang hidungnya. Agung Sedayu menarik nafas panjang. Ketika ia berpaling, dilihatnya Ki Gede Menoreh berdiri di belakangnya dengan senjatanya masih di tangan. Beristirahatlah Agung Sedayu, suaranya datar dan berat. Keadaan sudah dapat dikuasai. Pusaka-pusaka itu tidak akan dapat lepas jika tidak hadir orang-orang lain seperti Ki Tumenggung Wanakerti atau Ki Gede Telengan. Karena itu, biarlah para pengawal mengepungnya dengan rapat. Kau dapat memulihkan kekuatanmu kembali. Jika benar hadir orang-orang baru yang memiliki kemampuan tinggi, kau akan dapat mengimbanginya. Agung Sedayu mengangguk kecil. Ia pun kemudian duduk di samping tubuh Ki Tumenggung Wanakerti yang terkapar. Sementara itu Ki Gede Menoreh yang sudah beristirahat beberapa saat setelah melepaskan diri dari ketiga lawannya, melangkah mendekati arena pertempuran yang menjadi semakin sempit. Dua orang pengawal tetap berada di dekat Agung Sedayu untuk mengawasinya, jika akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya selama ia berusaha memulihkan kekuatannya. Para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh telah berhasil menguasai medan seluruhnya. Kematian Ki Tumenggung Wanakerti sesudah Ki Gede Telengan membuat para pengikutnya menjadi semakin kecut. Mereka tidak lagi dapat berbuat sesuatu meskipun mereka masih berusaha untuk bertahan. Satu-satunya harapan mereka adalah, jika sekelompok pasukan datang lagi menyusul dari pasukan induk. Tetapi pasukan itu tidak kunjung datang, sehingga mereka pun menjadi berputus asa. Ki Gede yang kemudian hadir lagi di antara para pengawalnya, dengan lantang berkata, Ki Tumenggung Wanakerti telah terbunuh. Siapa lagi di antara kalian yang akan mampu menahan kemarahan anak muda itu? Pusaka itu adalah barang yang sangat berharga bagi pemimpin kalian. Tetapi bagi kalian tidak akan banyak mempunyai arti. Karena kalian akan tetap menjadi pengawal yang diumpankan di baris terdepan dalam peperangan, namun tidak mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan pengaruhnya jika kalian menang. Karena itu, maka harga pusaka itu tentu tidak akan lebih besar dari nilai jiwamu masing-masing. Sudah banyak korban yang jatuh karena pusaka-pusaka itu. Apapun alasannya, tetapi mengorbankan terlalu banyak jiwa untuk kedua pusaka itu. Rasa-rasanya memang kurang seimbang. Kata-kata Ki Gede Menoreh ternyata telah menyentuh hati pada pengikut orang-orang mumpuni yang telah terbunuh oleh Agung Sedayu. Tetapi mereka masih belum berani mengambil keputusan. Dalam pada itu, Agung Sedayu yang sedang sibuk mengatur diri, perlahan-lahan telah melepaskan tarikan nafas panjangnya dalam pengaturan nafas dan peredaran darahnya. Tubuhnya perlahan-lahan telah menjadi segar kembali. Angin malam yang sejuk membantu mempercepat pulihnya kekuatannya, meskipun perasaan letih dan pedih di lukanya masih tetap mencengkamnya. Perlahan-lahan Agung Sedayu berdiri. Ketika ia mengedarkan pandangan matanya dalam keremangan malam, ia masih melihat pertempuran yang tidak bergelora lagi. Nampaknya para pengawal Tanah Perdikan Menoreh yang ditunggui oleh Ki Gede telah menguasai keadaan sepenuhnya. Sejenak Agung Sedayu masih termangu-mangu. Ia tidak digelisahkan lagi oleh pusaka-pusaka itu. Karena hampir pasti pusaka-pusaka itu akan dapat dikuasai kembali oleh para pengawal Tanah Perdikan Menoreh, dan yang akan segera kembali ke Mataram. Selangkah demi selangkah Agung Sedayu mendekati lingkaran pertempuran yang sudah menyempit. Orang-orang Ki Gede Telengan dan orang-orang Ki Tumenggung Wanakerti, seakan-akan telah menyatu dalam kepungan yang tidak tertembus. Menyerahlah, terdengar suara Ki Gede Menoreh. Ketika terdengar suara lain menyusul suara Ki Gede Menoreh, maka para pengikut Ki Gede Telengan dan Ki Tumenggung Wanakerti menjadi semakin kecut hatinya. Suara Agung Sedayu. Kalian sudah tidak mempunyai kesempatan lagi, berkata Agung Sedayu. Bagi kami lebih baik menerima kalian menyerah daripada harus menjatuhkan korban semakin banyak. Jika kalian berkeras untuk bertempur terus, apapun alasannya, itu hanya berarti kematian-kematian yang sia-sia. Mungkin kalian adalah seorang laki-laki jantan, yang pantang menyerah karena kalian memilih mati sambil memeluk senjata. Tetapi kesia-siaan itu benar-benar tidak berarti, juga bukan lambang kejantanan karena sekedar didorong oleh kedunguan dan pengingkaran atas kenyataan yang dihadapi. Kata-kata Agung Sedayu telah menyentuh hati orang-orang yang mempertahankan senjata itu. Tetapi rasa-rasanya pusaka-pusaka itu bagi mereka jauh lebih berharga dari jiwa mereka sendiri. Kisanak, berkata Agung Sedayu.
Jika dengan pengorbanan kalian pusaka-pusaka itu dapat kalian selamatkan dari tangan kami, maka kalian adalah pahlawan. Tetapi jika kalian sudah mengetahui dengan pasti bahwa pusaka-pusaka itu akan jatuh ke tangan kami, maka yang kalian lakukan adalah sekedar sikap keras kepala, sehingga kematian kalian adalah semakin jauh dari pengertian kepahlawanan itu. Tetapi nampaknya pertempuran masih berlangsung terus. Namun demikian sudah nampak, keraguan-raguan mulai membayang di hati para pengikut Ki Gede Telengan dan Ki Tumenggung Wanakerti. Agung Sedayu melangkah semakin dekat. Kemudian ia masih mencoba lagi. Kenapa kalian tidak meletakkan senjata kalian dan menghentikan pertempuran? Apakah kalian benar-benar ingin bertempur sampai mati? Jika kematian yang dapat menghentikan kalian, maka kami akan memenuhinya. Tetapi jika masih ada akal sehat di kepala kalian, maka berhentilah dan menyerahlah. Para pengikut Ki Gede Telenganlah yang pertama-tama mulai merasa bahwa tidak ada gunanya lagi mereka bertempur. Seorang yang memegang pusaka yang terselubung kain putih itu pun berdesis di antara kawan-kawannya. Apakah kita akan bertahan terus? Tiba-tiba seorang yang berkumis lebat membentaknya. Pengkhianat! Serahkan pusaka itu kepadaku. Aku akan menyelamatkannya. Tetapi yang lain berdesis. Sudah terlambat. Kita sudah terkepung rapat. Tidak ada gunanya. Orang berkumis lebat itu menggeram. Namun kemudian kepalanya mengangguk-angguk lemah. Kita tidak akan dapat bertahan terus, berkata orang yang memegang pusaka itu. Karena itu, kita akan menyerah. Kedua pemimpin kita tidak dapat bertahan terhadap anak muda itu. Apalagi kita. Tidak ada jawaban. Tetapi nampaknya kawan-kawannya sependapat bahwa sebaiknya mereka menyerahkan diri kepada para pengawal tanah perdikan menoreh itu. Sehingga mereka hanya memerlukan seorang dari mereka yang berani memulai. Namun akhirnya mereka tidak tahan lagi. Orang yang memegang pusaka itulah yang kemudian berteriak. Kami menyerah. Ada semacam hentakan di dalam setiap hati. Menyerah adalah suatu perbuatan yang hina. Tetapi mereka tidak dapat ingkar atas kenyataan yang mereka hadapi. Ki Gede Menoreh pun kemudian memerintahkan orang-orangnya untuk menghentikan pertempuran dan melangkah surut, sehingga kepungan itu menjadi semakin longgar. Letakkan senjata kalian, perintah Ki Gede ketika sudah ada jarak antara kedua pasukan yang bertempur itu. Para pengikut Ki Gede Telengan dan para pengikut Ki Tumenggung Wanakerti tidak dapat berbual lain. Mereka segera meletakkan senjata mereka, dan benar-benar menghentikan perlawanan. Ki Gede Menoreh menunggu sejenak. Ketika ia yakin bahwa tidak ada lagi kemungkinan yang licik dari para pengikut Ki Gede Telengan dan Ki Tumenggung Wanakerti, maka bersama Agung Sedayu keduanya pun memasuki lingkaran kepungan. Beberapa langkah dari orang-orang yang menyerah itu keduanya berhenti. Dengan nada berat Ki Gede Menoreh berkata, "Kemarilah. Serahkan kedua pusaka itu." Dua orang yang membawa pusaka itu pun kemudian melangkah mendekati Ki Gede Menoreh dan Agung Sedayu. Betapapun keraguan-raguan menghentak di dalam dada mereka, namun mereka pun kemudian menyerahkan kedua pusaka itu masing-masing kepada Ki Gede Menoreh dan Agung Sedayu. "Terima kasih," berkata Agung Sedayu. "Kalian sudah ikut membantu mempercepat penyelesaian dari pertempuran ini. Sementara kalian akan dibawa oleh pengawal menghindar dari peperangan ini." Tidak seorang pun yang menjawab. Mereka sama sekali tidak menolak ketika kemudian digiring oleh para pengawal menuju ke tempat yang lapang untuk mendapatkan pengawasan yang lebih baik. Ki Gede Menoreh dan Agung Sedayu yang menerima kedua pusaka itu menjadi berdebar-debar. Rasa-rasanya mereka telah mendapatkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Kedua pusaka yang dapat mendorong orang-orang yang tamak dan sombong itu untuk melangkah semakin jauh, telah tidak ada lagi di tangan mereka, sehingga mereka tentu akan menghentikan usaha mereka yang dapat mengguncang ketenangan Pajang dan Mataram. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu dan Ki Gede Menoreh pun segera teringat arena pertempuran yang lebih besar di sebelah timur. Pertempuran itu tentu jauh lebih dahsyat dan pertempuran sekelompok yang telah terjadi di sisi sebelah barat ini. Sejenak Agung Sedayu termangu-mangu. Ketika dalam keremangan malam dan kemudian cahaya obor yang dinyalakan oleh beberapa orang pengawal, ia melihat mayat yang bergelimpangan, maka hatinya serasa semakin pedih. Jauh lebih pedih dari lukanya yang tidak terlalu dalam. Tetapi ia tidak dapat menghindari kemungkinan itu. Betapapun pertentangan di dalam dirinya bagaikan benturan ombak di lautan, namun ia sudah melakukannya.
membunuh. Bahkan di antaranya adalah dua orang terpenting. Ki Gede Telengan dan Ki Tumenggung Wanakerti. Sekilas terbayang wajah Rudita yang tersenyum pahit. Bahkan kemudian seakan-akan ia melihat anak muda itu menangis. Menangisi mayat yang berserakan di sela-sela ilalang dan pepohonan di hutan yang cukup padat itu. Agung Sedayu terkejut ketika ia merasa seseorang menggamitnya. Agaknya Ki Gede Menoreh dapat mengenali perasaannya, karena sudah cukup lama ia bergaul dengan anak muda itu. Agung Sedayu, berkata Ki Gede Menoreh. Aku tahu bahwa kau menyesali peristiwa yang telah terjadi. Bahwa kau harus membunuh dengan tanganmu dan dengan ilmumu yang dahsyat itu. Tetapi ada peristiwa yang terjadi karena keadaan. Memang ada peristiwa-peristiwa pahit yang terjadi akibat perbuatan sendiri. Seperti orang yang memetik buah dari tanamannya. Tetapi ada yang demikian saja berada di mulutnya dan harus ditelannya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Kau telah terperosok ke dalam keadaan yang tidak dapat kau ingkari meskipun kau masih mempunyai pilihan. Menghindari diri dari perbuatan yang sudah kau lakukan tetapi kau sendiri terbunuh, atau kau mempertahankan hidupmu tetapi orang lainlah yang terbunuh. Agung Sedayu memandang Ki Gede sejenak. Ia mengangguk kecil meskipun ada sesuatu yang terasa belum mapan. Agung Sedayu, berkata Ki Gede kemudian. Kita masih belum selesai. Meskipun pusaka-pusaka ini sudah ada di tangan kita, tetapi aku masih membayangkan bahwa pertempuran yang sengit masih terjadi. Agaknya para pengikut orang-orang yang merasa dirinya pewaris kerajaan Majapahit itu tidak menghentikan peperangan, sehingga pasukan pengawal Mataram dan Sangkal Putung harus menyesuaikan diri. Jadi, apakah yang sebaiknya kita lakukan Ki Gede? Kita menyusul ke medan membawa pusaka-pusaka ini. Kita akan menunjukkan bahwa pusaka-pusaka ini sudah ada di tangan kita, sehingga pengaruhnya tentu akan besar sekali terhadap pengikut-pengikut orang yang merasa dirinya pewaris kerajaan Agung Majapahit itu. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu ia berkata, tetapi jika para pengawal itu gagal bertahan, maka pusaka ini akan berada dalam bahaya. Ki Gede mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, aku tidak tahu pasti Nger. Tetapi firasatku memberikan harapan baik pada pertempuran ini. Apalagi setelah sayap yang tertinggal ini ikut serta memperkuat pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Agung Sedayu berpikir sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah Ki Gede. Kita akan membawa pusaka ini ke medan. Kita akan mengangkatnya tinggi dan meneriakan bahwa Ki Gede Telengan dan Ki Tumenggung Wanakerti sudah terbunuh. Bagus, sahut Ki Gede. Namun tiba-tiba saja Ki Gede melihat mata Agung Sedayu yang redup. Jika harus diteriakan bahwa Ki Gede Telengan dan Ki Tumenggung Wanakerti terbunuh, maka seterusnya tidak dapat diingkari bahwa yang membunuh adalah Agung Sedayu. Orang yang ingin menunjukkan kemampuan ilmunya. Orang yang tidak terlawan. Bahkan yang sudah dapat menyamai kemampuan orang-orang dari angkatan jauh sebelumnya. Tidak, terdengar gumam lirih. Kemudian Agung Sedayu berdesis di dalam hatinya. Bukan maksudku. Sekali lagi Ki Gede melihat perasaan Agung Sedayu yang membayang pada tatapan matanya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ia menepuk bahunya sambil berkata, marilah. Kita akan membagi pasukan kita. Sebagian akan mengawasi para tawanan, yang lain ikut serta menuju ke medan yang tentu lebih garang. Agung Sedayu mengangguk lemah. Tetapi tidak membantah. Sejenak kemudian pasukan itu pun telah terbagi. Sebagian mengawasi para tawanan yang sudah tidak bersenjata lagi yang dibawa ke tempat yang lebih lapang, sementara yang lain mengikuti Agung Sedayu dan Ki Gede Menoreh menuju ke medan sambil membawa kedua pusaka yang telah berhasil direbut itu. Para pengawal yang ikut bersama Agung Sedayu dan Ki Gede Menoreh sadar bahwa mereka telah menggantikan kedudukan para pengikut Ki Gede Telengan. Mereka harus mempertahankan pusaka-pusaka itu mati-matian jika ada pihak yang ingin merampasnya. Apapun yang akan terjadi atas mereka sama sekali tidak akan mereka perhitungkan. Aku tidak akan menyerah seperti para pengikut Ki Gede Telengan jika keadaanku terdorong sampai kepada keadaan yang mereka alami, berkata seorang pengawal muda. Mereka tidak mempunyai pilihan lain. Keadaan sudah memaksa harus berlaku demikian, sahut kawannya. Itu namanya pengecut. Keadaan kita berbeda dengan keadaan mereka, sahut kawannya yang lain.
Mereka hampir tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan kecuali harapan-harapan kosong yang pernah mereka dengar dari pemimpin-pemimpin mereka. Sedangkan kita adalah orang-orang yang berdiri dan berjejak di atas tanah. Jika kita bertempur, kita berada di pihak tanah perdikan menoreh, atau pihak-pihak lain yang sejalan. Kita tidak mengharapkan apa-apa, selain kita tetap seorang pengawal dari tanah perdikan kita sendiri. Kawannya mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian mengangguk sambil bergumam. Kau benar. Ada perbedaan landasan. Yang kita tempuh berbeda dengan yang mereka lakukan. Dan perbedaan itu adalah perbedaan yang hakiki. Dalam gelapnya malam, di bawah cahaya beberapa buah obor yang kecil, pasukan tanah perdikan menoreh mencoba menembus hutan menuju ke arena pertempuran di bagian lain dari lembah itu. Meskipun medan agak sulit, tetapi perlahan-lahan mereka dapat maju di sela-sela pepohonan. Sekali-sekali mereka terhenti oleh batang-batang yang melintang, dan kadang-kadang sulut yang bergayutan. Namun mereka meneruskan langkah mereka betapapun lambatnya. Dalam kelamnya malam, sekali-sekali terdengar binatang buas mengaum di kejauhan. Disusul oleh raung anjing hutan yang berkejaran. Beberapa orang prajurit menjadi berdebar-debar. Anjing hutan adalah lawan yang paling berbahaya. Seekor harimau akan dengan mudah dibinasakan, apalagi mereka berada dalam kelompok yang cukup besar. Tetapi anjing hutan kadang-kadang datang dalam kawanan yang tidak terhitung. Kau ngeri mendengar suara anjing hutan itu, tiba-tiba seseorang bertanya kepada kawan di sampingnya. Kawannya termangu-mangu. Namun kemudian ia mengangguk. Bahkan kemudian menjawab. Tentu kau juga. Ya. Aku tidak dapat memanjat. Padahal memanjat adalah satu-satunya cara yang paling baik untuk menghindarkan diri dari sekelompok anjing hutan. Kawannya tersenyum. Jawabnya. Ternyata aku masih lebih aman jika sekiranya kita bertemu dengan sekelompok anjing hutan yang jumlahnya sekitar 500 ekor. Ah, itu berlebih-lebihan. Meskipun mereka berkelompok, tetapi tidak akan lebih dari 25. Jangan mencoba menghibur diri. Kau harus berani melihat kenyataan. Ah, kawannya itu menggeser mendekat. Jika benar-benar kita bertemu dengan sekelompok anjing hutan, tolong aku memanjat. Aku tentu mengurusi diriku sendiri. Tetapi kau dapat membantu aku. Dan itu membahayakan diriku. Kawannya menjadi tegang, namun kemudian. Baiklah. Kita hidup dalam dunia kita masing-masing. Kita akan mencari keberuntungan nasib kita tanpa menghiraukan orang lain. Syukurlah, bahwa aku masih membawa sebatang tombak yang dapat membantu aku memanjat. Jika di dahan-dahan pepohonan terdapat ular hijau yang banyak terdapat di sini. Aku pun masih mempunyai serbuk penawarnya. Hei! Ular gadung adalah ular yang sangat berbahaya. Jauh lebih berbahaya dari anjing liar. Seekor ular gadung sebesar lidi yang melekat di tengkukmu, akan dapat membunuhmu dalam sekejap jika kau tidak mempunyai obat penawarnya. Ah, bohong. Kau tahu. Aku takut sekali kepada ular. Bertanyalah kepada setiap orang, di sini adalah sarang ular gadung dan ular kayu hitam berleher merah. Bohong. 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 Kawannya tidak menjawab. Bahkan berpaling pun tidak. Ia berjalan sambil sekali-sekali menengadahkan kepalanya. Hei, kawannya lah yang kemudian mendekatinya. Kau membawa serbuk penawar itu? Aku membawa. Tetapi tinggal sedikit sekali. Tetapi, kawannya mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil mendorongnya berkata. Kau hanya ingin membalas kegelisahanmu oleh suara anjing itu. Kawannya tetap tidak menjawab. Sehingga akhirnya keduanya saling berdiam diri. Bersambung ke bab 206. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.